Nah, disitulah bagaimana orang yang disalib di samping Yesus, sekalipun mereka sama-sama digantung, tapi dia masih bisa beriman kepada Yesus bahwa kelak Yesus ini akan datang sebagai Raja. Dan dengan iman itu, dengan keyakinan itu, Yesus mengatakan, hari ini bersama saya di Taman Firdaus. Jadi barang siapa atau siapapun kita yang mau terima, baik Mbah Tahta, baik Kang Abuya, kalau Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga, ya, hari ini juga Anda menerima jaminan keselamatan masuk surga. Demikian. Oke. Jadi Yesus ini diutus itu pertama mengenalkan Tuhan, dia itu Allah Bapa. Coba sekarang gini, Yesus, kamu diutus oleh Bapakmu untuk apa? Maka kata Yesus, ya untuk menyampaikan hal yang penting, hukum yang terutama. Apa hukum yang terutama? Yaitu aku disalib gitu. Coba. Karena kalau saya teliti ya, penyaliban Yesus itu kan keinginan iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Iblislah bapakmu, karena kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Ya, makanya Yesus melarikan diri dia. Kalau dia menebus dosa dengan dirinya, ngapain dia melarikan diri? Coba baca Yohanes 18 ayat 1 atau Lukas 3:33 ya. 13:33. Dia itu melarikan diri. Bukan hanya melarikan diri dia. Bahkan dia itu berdoa, bersujud, minta supaya tidak dibunuh. Matius 26:38. Ya. Bahkan dia marah-marah ke muridnya. Petrus, berjaga-jagalah Petrus, gitu ya. Itu di Salam 26:39. Bahkan dia ketakutan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, kirim aku malaikat Tuhan, biar mereka tidak membunuh aku. Oke, Matius 26:53. Akhirnya Tuhan kasihan, maka dia mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Lukas 22 ayat 43. Jadi gak pernah Yesus itu untuk menebus dosa dengan darahnya, itu gak ada. Kalau cuma dia mengatakan ini Yesus memberi surga kepada orang di sampingnya. Kalau saya pakai Al-Quran, ribuan manusia itu dijamin masuk surga itu. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Ada Bang Jun. Nggak pede saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jangan ditutup kameranya. Lanjut aja. Oke, terakhir Gerundaya. Oke. Lanjut. Oke, ini terakhir ini. Saya tidak mau duhurin. Ya, terakhir gini. Kalau cuma ada orang dijamin masuk surga, Nabi Muhammad dalam hadis Tirmizi 3748. Di sana dijelaskan asharatun fil jannati, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman wa Aliin wa Zubair wa Tolha wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ada 10 kata Nabi, mereka di surga. Nabi yang mengatakan itu. Apakah Nabi Tuhan? Karena menjamin masuk surga gitu. Jadi gak kayak gitu caranya ya. Nah, makanya tadi saya mengatakan Yesus menebus mengapa dia turun untuk menebus dosa, gak ada. Terakhir Yesus mengatakan bahwasanya kalau kamu ingin ditebus dosamu, bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan caranya tobat diberitahu, istighfar. Apa istighfar itu? Minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Kenapa kok harus kita yang bertobat? Karena kita yang bersalah. Ya, masa kita yang bersalah Tuhan yang harus dibunuh? Tidak. Kamu yang bersalah, maka kamu yang tanggung jawab. Bertobat, minta maaf. Ya, Bapak tidak menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya Bapak. Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29. Kenapa? Karena Tuhan Maha Pemaaf.
Dosa apapun kalau kita datang bertobat, dimaafkan oleh Allah. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, Gurunda Juma, lanjutkan abangku. Dibesarin, Gurunda. Gimana ini Pak Roma dulu, Gurunda, ini pingsan apa kagak nih? Kita cek dulu nih Pak Roma sama El Sadai. Silakan Roma. Silakan Roma. Ini tanggapi jadi Bang ya. Silakan Bang El Sadai, lanjut saja dulu ya. Ada kegiatan saya Kang Abu ya, jadi saya Aduh, tiba-tiba ada kegiatan Roma. Roma, please Roma, jangan dulu Roma. Aduh, tiba-tiba ada kegiatan kan? Langsung mendadak sibuk ya. Langsung kabur. Ngeri. Aduh, Gurunda belum ngomong udah takut. Lanjut Sadai. Silakan. El Sadai. Hey. Oh, saya bisa tanggapi sedikit ya. Silakan tanggapi. Teman-teman sambil tap Iwan Pilah. Lanjut El Sadai. Oke, nah, gini Bang. Nah, di dalam konsep Kristen biar kita saling memahami ya. Nah, bisa kita saling memahami bahwa Kristen itu punya Tuhan dan punya Allah. Nah, garis bawah ya, punya Tuhan dan punya Allah. Nah, siapakah Allah itu? Nah, itu sang sumber itu Bapa, sang sumber itu Elohim. Nah, yang dinamakan sebagai Yod He Vav He kan gitu. Artinya Bang, nah kan gitu. Kita bisa ambil kesimpulan di dalam Keluaran 20 ya. Nah, Keluaran 20 Bang, 1 sampai 4 itu hubungan sama Bapa kan gitu. Nah, 5 sampai 10 itu hubungan sama manusia. Berarti bisa kita simpulkan salib itu adalah kekuatan Allah. Nah, ingat bayang dari bawah ke atas hubungan sama Bapa. Nah, kiri ke kanan hubungan sama manusia. Nah, gitu ya. Nah, gitu Bang. Nah, itu ada misteri yang tidak bisa terpikirkan manusia. Karena apa? Karena Alkitab itulah penuh misteri yang sangat luar biasa gitu Bang. Nah. Gimana El Sadai, sudah luar biasa sudah? Nah, sudah. Sudah sih. Lanjut Gurunda Fadl. Gurunda agak lain memang El Sadai ini Gurunda Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Tadi saudara saya dari pihak Kristen mengambil data dari Keluaran 20. Di situ dikatakan jangan ada ilah, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tapi yang terjadi hari ini, orang-orang Kristen mendapatkan 13 surat dari Paulus, yang mana isi cakupan simpulan dari ke-13 surat ini mengajak orang Kristen kemudian untuk mengilahkan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Keluaran 20 nomor 3 misalnya itu melarang jangan mengilahkan siapapun, cukup kau ilahkan aku, yaitu Yod He Vav He. Tak ada yang lain selain daripada aku. Penjabaran ini kemudian ketika datang kepada Yesus, wahyu datang kepada Yesus, ilham datang kepada Yesus, firman datang kepada Yesus, cakupan dari segala wahyu, ilham, firman yang Yesus terima mendudukkan Yod He Vav He, satu-satunya Tuhan,
dan mendudukkan Yesus anak Maria hanya sebagai utusan Tuhan. Nilai ini pun hancur, nilai ini pun hilang, nilai ini bubar, ajaran Yesus pun lenyap oleh karena munculnya makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang memberikan kemudian sumbangsi kepada Paulus untuk menuliskan 13 surat. Seketika yang tadinya perintahnya jangan ada ilah lain, bubar. Ada ilah baru bernama Yesus Kristus. Yang tadinya Yesus Kristus kemudian dikenali untuk mendapatkan hidup kekal sebagai utusan Tuhan, bubar. Yesus Kristus harus dikenali sebagai Tuhan yang datang sendiri dalam bentuk manusia. Di sini kekeliruannya itu di situ. Oleh karena itu kemudian yang pantas kita gali di sini, yang kita pertanyakan dan saudara Kristen wajib hukumnya menjelaskan adalah apakah ilah yang disembah oleh Musa ketika kemudian Musa mendapatkan titah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir itu adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Nah, ini pertanyaan serius. Apakah kemudian ilah yang datang kepada Nabi Musa yang menghantarkan perintah jangan ada ilah lain di hadapanku adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Kalau ilah yang datang kepada Nabi Musa menyatakan dirinya akulah yang maha hidup, akulah yang maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Al-Quran juga menorehkan hal itu, bahwa yang disembah oleh umat Islam adalah Dia yang maha hidup dan yang maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah makhluk atau sosok atau cahaya atau suara yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Apakah itu Tuhannya Musa yang bergelar Yesus Kristus ini, atau jangan-jangan dia adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini masih tanda tanya. Apakah dia Yesus Kristus ini adalah penyesat yang dinubuatkan Yesus, ataukah Yesus Kristus ini yang datang kepada Paulus ini adalah Yod-He-Vav-He? Silakan Anda jelaskan kepada kami. Oke, bisa sampai ada berita? Ya, silakan Bang. Oke. Nah, ini Bang. Nah, kita harus sepakat dulu, apakah iblis bisa melakukan mujizat? Yes, bisa. Oke. Nah, gini Bang. Nah, biar tanggapi dulu Bang ya. Nah, Ya, kita silakan, dulu saudara. mengenai Paulus dulu ya. Yes. Nah, gini Bang. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 lah gini Bang ya. Nah, gini. Oleh Paulus, Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Ah, ini Bang, sesuai itu ya Bang ya. Ah, ayat 12 Bang. Ah. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus dan meletakkan orang-orang sakit, meletakkannya orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, roh jahat Bang ya. Oke, nah kita dulu beralih dulu ke Keluaran 33 ayat ke 20 kalau salah ini ya. Tunggu dulu Bang, ku cari dulu. Nah, gini Bang. Ah, biar dapat sampai Nabi Musa nanti ya. Ah, gini Bang. Di dalam kitab Nabi Musa telah dinubuatkan kedatangan yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam Kejadian 49 ayat 10. Dengar Bang, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ah, gitu Bang, itu Tuhan Yesus kan berasal dari Yehuda kan. Ah, itu salah satu Bang ya. Oke, yang kedua lagi gini Bang. Nah,
Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 20. Nah, gini Bang, dengar. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Berarti Bapak itu punya wajah ya. Ini kitab Musa ini, kitab Musa. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup gitu Bang. Kita lagi ke kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Oke, nah gini Bang. Ini di dalam kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Elohim. Ini rohku. Bang ya rohku ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah gitu Bang. Kita bisa dapat simpulkan bahwa sesembahan Nabi Musa itu adalah punya wajah. Gitu. Karena apa? Aku bilang punya wajah. Karena dialah yang mengatakannya sendiri. Bukan saya congor, bukan. Tetapi Bapak itulah yang mengatakannya sendiri. Yaitu sesembahan Musa, sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu Bang. Bisa ditangkapi Bang. Oke, baik. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan itu punya wajah, wajah yang dimaksud di sini laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Wajah, kebesaran, kekuasaan, kemahasucian dan seterusnya. Wajah di situ artinya hakikat. Tidak ada yang sanggup kemudian memandang hakikat Tuhan itu. Dalam arti kata wujudnya, keberadaannya. Semua orang akan mati. Nah, kemudian Islam pun mengakui Allah punya wajah. Tapi bukan berarti wajah yang digambarkan ini seperti wajah makhluk. Wajah di sini terkait dengan kebesarannya, kemuliaannya. Kemudian ketika saudara bercerita tentang kitabnya Yahudi, menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyatakan diri, Islam mengakui itu. Kami umat Islam beriman. Tapi yang jadi permasalahan, hakikat yang menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, itu tidak bisa digambarkan dengan gambar makhluk. Dan itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu datang menjadi makhluk. Intinya itu di situ. Sedangkan yang kita bahas ini adalah yang datang kepada Paulus ini. Kalau di Islam kan jelas seirama dengan Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha tinggi, maha suci, maha adil, maha agung. Itu sama subhanahu wa ta'ala. Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel, saya ini adalah pencipta alam semesta, saya adalah Tuhan alam semesta, tiada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Yesaya 45 nomor 6. Umat Islam beriman kepada Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan alam semesta yang datang menyatakan diri kepada para nabi-nabi. Islam beriman kepada kaidah itu. Sekarang yang jadi masalah, ketika Tuhan menyatakan diri, jangan ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Bani Israel adalah ilah bagi kota Mekah, ilah bagi Indonesia, ilah bagi Jepang, ilah bagi Amerika, ilah bagi seluruhnya. Maka yang datang kemudian kepada Paulus ini yang harus kita konsentrasi untuk membahasnya. Karena ternyata dia juga ilah. Dia juga ilah bagi orang Kristen. Sedangkan ilah yang datang kepada Nabi Musa berbeda dengan ilah ini. Ilah yang datang kepada Yesus, memberitakan wahyu kepada Yesus, menyampaikan firman kepada Yesus, sekumpulan firman dan wahyu yang Yesus terima dari ilah tersebut menghantarkan Yesus harus diimani sebagai rasul. Murid-muridnya beriman sebagai rasul.
Yohanes 17 nomor 8, sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus beriman Yesus itu rasul. Bahkan Yohanes 5 nomor 36, Yesus beriman kepada dirinya sendiri bahwa dirinya adalah rasul utusan Allah. Selesai perkara itu, selesai perkara itu. Islam dan Yesus beserta pengikutnya Bani Israel selesai dalam perkara ini. Muncul kelompok di Antioquia yang kemudian dikatakan Kristus atau Kristen, disebut Kristen. Sedangkan kalau kita melihat dalam data terkait dengan yang Anda maksud mujizat-mujizat, saya katakan Yesus justru memberikan sinyal penyesat itu mampu bermukjizat. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jelas itu pengakuan Yesus. Nah, sekarang jangankan Paulus itu bermukjizat, bahkan Paulus bagi penganut pagan, Paulus itu dilantiknya menjadi Tuhan, dilantiknya menjadi dewa, dianggapnya dia itu dewa. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 14 nomor 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Artinya, bagi penganut ajaran pagan, Paulus itu adalah setara dengan dewa. Jadi jangan heran terkait dengan mukjizat. Kenapa orang-orang pagan menganggap Paulus itu adalah dewa Hermes? Karena Paulus memperlihatkan mujizat-mujizat. Sedangkan Yesus memberikan indikasi tanda-tanda nabi palsu adalah banyak melakukan mukjizat. Ini dipenuhi oleh Paulus. Nah, kembali kepada tema kita bahwa jangan ada ilah lain. Tak boleh. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih mengilahkan ilah yang datang kepada Nabi Musa. Tidak mengilahkan ilah jadi-jadian yang datang kemudian kepada Paulus in the gang. Kenapa saya katakan jadi-jadian? Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ada dewa turun ke bumi, mengosongkan kedewaannya, lalu mengambil rupa manusia. Jadi-jadian, menjadi manusia dia. Dan taat sampai mati. Nah, sedangkan ilahnya Bani Israel tidak pernah berubah. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata di Filipi 2 ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia, menjadi daging. Maka muncul pertanyaan sekali lagi, siapakah ini yang nuzul menjadi manusia? Siapa dia? Sedangkan Tuhannya Bani Israel sudah mengangkat saksi, tidak akan ada yang dibentuk Tuhan sebelum dan sesudah aku, tidak ada. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging ini siapa? Tuhan, tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali kemudian perkataannya. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yesaya 43 nomor 10. Jadi yang dibentuk dalam bentukan daging ini siapa? Ini pertanyaan. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging bernama Yesus ini siapa? Karena tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada. Kata siapa? Kata Tuhan sendiri di dalam Yesaya 43 nomor 10. Kecuali Yesaya ini dianggap sampah. Lalu kemudian dianggaplah benar Paulus ini. Makanya muncul pertanyaan saya tadi. Siapa dia yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus ini? Yang kemudian mengutus Paulus menjadi nabi bagi orang-orang Kristen. Nah, ini beban Anda untuk menjawab. Silakan Anda tegaskan kepada kami bahwa ilah yang disembah Nabi Musa adalah dia yang bergelar Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Silakan. Bisa tanggapi bang ya. Nah gini bang, saya jawab di sini bang. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 bang ya, Ibrani. Ini. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, ini bang, kita guys bahwa yang maha besar ya, yang maha besar. Nah, ini artinya bang, yang maha besar El Shaddai, Elohim, Eloah. Nah, itu artinya bang ya. Oke, nah kita baca lagi di dalam Kejadian ayat 49 ya, biar nggak salah paham bang ya. Ini kedatangan Tuhan Yesus telah dinubuatkan di sini ya, di dalam kitab Nabi ya. Ini tongkat kerjaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, kita beralih ke Matius 28 ayat 18. Nah, kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Nah, gitu bang. Nah, kita berpikir bang, bagaimana mungkin bang Sang Firman yang hidup itu sendiri, Firman yang hidup itu sendiri tidak bersatu sama bapaknya, kan gitu. Nah, kenapa? Nah, saya bilang gini bang, bagaimana mungkin Paulus melakukan mujizat dari yang tidak punya kuasa, contoh dari iblis. Bagaimana mungkin iblis melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang? Sifat iblis itulah mencelakakan orang, menyesatkan orang. Itulah ciri-ciri dari iblis. Bagaimana mungkin iblis bermujizat menyembuhkan orang? Itu salah satu bangnya, garis bawahi, menyembuhkan orang. Sifat dari nama juga iblis bang. Iblis itu menyesatkan, kan gitu. Menyelakai. Itu namanya iblis. Garis bawahi bang. Kita harus beralih lagi ke ke Yohanes 3 ayat 13 ini. Ini buat kata Yesus ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Guys, bang, turun dari surga ya. Turun dari surga, yaitu anak manusia. Gitu bang. Gitu bang. Kita harus garis bawahi turun dari surga ya, bukan dari bumi ke surga, bukan. Turun dari surga. Ini bang. Gini, sebab Elohim sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia menamakan dia Elohim menyertai kita. Gini bang. Kita lagi ke ulangan 9. Bang El Shaddai, pelan Bang El Shaddai. Bentar ya Bang El Shaddai ya. Saya sapa dulu ini Alogo. Alogo, selamat siang bro. Alogo. Woi. Ya, selamat siang. Oke, Bro Alogo, ada yang mau ditanggapi barangkali sebelum nanti ke Gurunda Zuma. Silakan. Dilanjut aja dulu. Itu kan Bang Elsa itu lagi menang. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dari dan setiap jubah yang berlumuran darah, kan gitu, akan menjadi umpan api. Gitu bang. Bahwasanya telah dinubuatkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu akan berlumuran darah di sini. Akan setiap sepatu tentara yang berderap. Setiap sepatu tentara nih yang berderap. Gini juga diberikan semua di sini. Gitu loh bang. Kita tidak ragukan lagi bang bahwa
Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup, Elohim itu sendiri yang datang kepada manusia, yang datang sebagai manusia untuk penyampai firman-Nya sendiri supaya manusia mengenal Allah yang Oke, benar. Bro El Sadai, Mengenal izin Bro El Sadai. Tuhan yang benar. Kalau bisa Gitu. jangan diulang-ulang Bro El Sadai ya. Oke, Jadi oke, tadi oke. kan Anda sudah mengatakan itu dan jangan diulang-ulang ya. Intinya poin-poinnya saja biar tidak terlalu lama. Oke El Sadai, siap? Oke, siap. Oke, thank you bro. Oke, Fadol Gurunda, Fadol. Ya simak baik-baik El Sadai ya. Kita belajar di sini Iya, ya. baik. Simak baik-baik. Tuhan datang kepada para nabi mengajarkan tentang dirinya. Yesus sebagai utusan Tuhan datang menjelaskan tentang Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Cuman Yesus menasihatkan pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Saudara Elsai menjelaskan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, saya curiga. Jangan sampai Anda yang kesambar oleh Yesus sang penyesat itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, cek. Keras. Cek juga. Masih ada suara saya. Ya, enak, Iya. Gurunda. Bagus. Jadi saya curiga Bang, saya curiga bahwa yang Anda sanjung-sanjung tadi itu Yesus Kristus, itulah sang penyesat yang Yesus anak Maria nubuatkan. Karena pola yang Anda usung hari ini itu berbeda dengan pola yang diusung oleh Yesus. Bahkan pola yang diusung oleh murid-murid Yesus. Coba Anda baca di Yohanes 17:8. Segala perkataan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu polanya. Nah, kepada murid-murid Yesus yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Yesus minta agar waspada kepada penyesat. Penyesat ini ya boleh disebut sebagai iblis. Karena iblis itu penyesat. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi saya katakan, saya curiga Anda ini adalah salah satu korban dari penyesat yang bernama Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, kita kerucutkan permasalahan. Bisakah Anda membuktikan kepada kami, umat Islam, bahwa yang kalian sembah bernama Yesus Kristus itu bukanlah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus bernama Yesus Kristus? Silakan Anda terangkan kepada saya, kepada kami umat Islam, bahwa Yesus Kristus yang kalian sembah bukanlah penyesat yang Yesus asli nubuatkan. Silakan Anda terangkan kepada saya, silakan. Oke, Silakan, oke, Sadai. Bang, ya. Nah, gini Bang. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, nah ini kata Tuhan Yesus ini ya. Allah itu roh. Nah, dengar Bang ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan
kebenaran. Nah, gini bang. Nah, kita lagi bang. Kita kaji dulu bang di dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi. Nah, gini bang. Ini kata bapak sendiri nih. Kata bapak sendiri. Dengar. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah gini bang. Gini. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, gini kan bang ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu. Nah, berbuatlah baik untuk sesamamu. Nah, kan gitu. Nah, jangan membalas kejahatan dengan kebaikan, kan gitu. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kan itu pekerjaan yang benar bang. Makanya dikatakan di sini bang, di dalam Yesaya 9 ayat 6, gini bang, penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, gini bang, itu sudah dibuatkan di dalam Yesaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembawa damai. Bapa yang kekal, kan Raja perkasa, kan gitu. Kan gini dulu bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Garis baik guru bangnya, guru adalah pengajar yang baik. Gitu bang, pengajar yang baik. Gitu. Bisa tanggapi bang, tanggapi lah bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji, memberikan angan-angan kosong, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka pada orang kafir. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Kenapa dikatakan orang kafir ini penolong setan, pembantu setan, atau pahlawannya setan? Karena orang kafir ini kemudian yang memproklamirkan, yang mempromosikan kepada manusia, Tuhan saya itu, sembahan saya itu adalah Tuhan lo. Padahal yang dia sedang promosikan itu adalah iblis yang datang menyamar. Hari ini, saudara dengan cakap, dengan mahir, Anda menundukkan makhluk yang bernama Yesus Kristus itu dengan sebutan Tuhan yang perkasa, Raja damai, Allah yang kekal. Segala macam bentuk gelar Anda nobatkan kepada oknum tersebut. Dengan kata lain, Anda memantapkan misinya, Anda membantu misinya, agar orang-orang yang lemah akal kemudian bisa terpengaruh dan menuhankan kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus itu. Anda lupa, Yesus anak Maria berpesan agar waspada kepada penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Anda lupa itu, atau pura-pura nggak mau tahu, atau jangan-jangan memang Anda sudah terbelenggu, atau jangan-jangan Al-Quran ini betul sahih, valid, sah dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Tugas Anda bukan memperkuat kedudukan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu dengan berbagai macam embel-embel, Tuhan yang perkasa, Allah yang kekal. Padahal itu adalah gelar-gelar yang Tuhan berikan kepada Hezekia, Raja Yehuda. Jangan Anda ambil itu gelar untuk Hezekia, bukan gelar untuk makhluk yang datang mengaku Tuhan dengan simbol Yesus Kristus itu. Tugas saudara
adalah mengulas, menjelaskan, menjabarkan bahwa yang kami sembah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu betul-betul adalah anak Maria. Jangan malah kemana-mana Anda menguatkan posisinya, Anda malah menguatkan Al-Quran. Anda tugasnya adalah menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus, yang Anda sebut Tuhan, yang Anda anggap Tuhan, yang Anda ilahkan, yang Anda ibadahi, yang Anda sanjung, yang Anda nyanyikan, yang Anda layani setiap hari, itu adalah anak Maria, sang penginjil yang datang untuk mengajar Bani Israel kembali kepada konsep yang diajarkan Nabi Musa dan mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Pertanyaan saya nih, ketika saya membaca Bible di Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau Yesus sudah mengatakan dunia harus tahu, artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mendengarkan Bapa, senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya untuk aku kerjakan. Kata Yesus tuh, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang soleh, orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya itu yang Yesus lakukan menurut Yesus, dan kita orang Indonesia harus tahu itu. Hari ini kok ada penyampaian di mana kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kemudian diakui sebagai Tuhan selain daripada Tuhan? Siapa yang sebenarnya ingin diakui, ingin dilantik, ingin diagung-agungkan sebagai pencipta, sebagai sumber segala-galanya selain daripada Tuhan? Bukankah dia iblis? Bisa nggak iblis mengaku Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Yesus mengatakan sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Andai pada saat itu sudah ada KTP, maka penyesatnya itu bernama di KTP-nya dengan nama Yesus Kristus. Tolong dipahami ini dulu. Ketika kemudian Anda mendudukkan Sang Yesus Kristus yang adalah penyesat menurut Yesus, maka segala upaya Anda berikan kepada dia, segala lantikan, segala gelar, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Anda nobatkan kepada dia. Benarkah Yesus anak Maria demikian? Tidak. Yesus anak Maria mengatakan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah sekarang Anda menjabarkan Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Tidak ada pengajaran di dalam kitabnya orang Yahudi, ilah yang disembah oleh mereka itu adalah roh. Tidak ada pencipta langit dan bumi itu roh. Tidak ada ilmunya, itu nggak ada. Anda mau baca di mana literasi dalam kitabnya para nabi, tidak ada dikatakan Tuhan itu roh, Elohim itu roh, nggak ada. Sedangkan kata roh yang Anda gunakan itu bersumber dari bahasa Yunani yang artinya pneuma. Pneuma itu artinya hantu juga bisa. Coba Anda lihat tuh. Di dalam di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan Yohanes 4 nomor 24 juga pneuma. Pneuma hotheos. Hantu itu adalah dewa. Itu terjemahan aslinya. Pneuma heteos artinya dalam bahasa Indonesia hantu itu adalah dewa. Berarti Anda harus menyembah dewa di dalam hantu. Bagaimana itu ceritanya? Maaf saya bertanya, bukan menyimpulkan. Karena itu data di dalam kitab saudara. Nah, kembali saya simpulkan kepada saudara saya ini, sebelum saya izin sholat ibadat zuhur, saya katakan kepada saudara bahwasanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Andai saja Bani Israel kita ibaratkan warna hitam, maka Kristen warna merah. Kepada warna hitam, Yesus berkata, wahai warna hitam, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat datang kepada warna hitam ditolak.
Penyesat datang kepada warna merah, diterima. Lahirlah Kristen dengan konsep ketuhanan kepada makhluk yang bernama Yesus Kristus. Warna hitam, Bani Israel, apakah menyembah Yesus Kristus? Nehi, tidak. Warna merah yang adalah Kristen, apakah menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus? Yes. Sekarang yang mana yang menjadi korban? Yang hitam Bani Israel atau yang merah yang Kristen yang jadi korban penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus? Kalau Islam tidak mungkin. Islam tidak menyembah kemudian Yesus Kristus. Hindu tidak menyembah Yesus Kristus. Buddha tidak menyembah Yesus Kristus. Hanya yang warna merah inilah, si Kristen inilah yang kemudian mengilahkan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus. Dan Kristen ini 2 miliar kan? Maka apa yang dinubuatkan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang, tergenapi. Orang Yahudi yang warna hitam tidak percaya kepada sosok yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega. Akulah bintang timur, sang gilang gemilang. Orang Yahudi tidak percaya. Orang Romawi percaya. Maka orang-orang yang percaya ini kemudian pertama kali disebut Kristen di Antioquia, pengikut Paulus in the gang. Sekarang Anda renungkan. Sekarang Anda renungkan. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar menjauhi penyesat-penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Sebab kata Yesus, tanda kedatanganku adalah seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatanganku adalah aku akan berdiri di langit di awan-awan, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Tanda itu belum ada. Tanda itu belum terjadi. Berarti tanda yang dialami Paulus, tanda yang dialami penulis kitab Wahyu, tanda yang dialami Ananias, itu bukan tanda kedatangan Yesus, tetapi tanda kedatangan titik-titik, tanda tanya besar. Tanda tanya besar ini titiknya sebesar lapangan bola. Silakan Anda jawab. Buktikan kepada kami, ini pertanyaan. Tanda-tanda kedatangan Yesus adalah di Matius 24 nomor 30, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangannya. Berarti selain tanda itu bukan Yesus, tetapi sang penyesat. Dan itulah yang datang kepada Paulus. Demikian kawan. Ini pertanyaan, silakan Anda jawab. El Sadai, buka mute-nya El. Ahijai, Kobeni, Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Zuma. Oke, ini saya tetap tengah ibaratnya. iya. Oke, biar kita Masya Allah, cari silakan. wujud yang disembah Musa itu ya, Nabi Musa itu ya. Oke. Nah, gini Bang. Di dalam Ulangan 31 ayat 18. Nah, kayak gini Bang, dengar ya Bang ya. Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Nah, gitu bro. Nah, ada dengar lagi Bang ya. Nih, dengar lagi Bang. Dengar di Ulangan 6 ayat 4 gini Bang. Ini bahasa aslinya ini Bang. Bahasa Islami, bahasa Ibrani asli ini. Dengar Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu Bang, paham Bang? Iya. Nah gitu Bang, aslinya. Ini dengar sekali lagi Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu aslinya Bang. Iya. Nah gini. Enggak disebut Yesus Kristus. Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup. Jadi bukan Yesus Kristus disebut di situ, Bang. Kan di sini kan langsung nama Bapak itu disebut sini, langsung nama Bapak. Ini. Ada enggak namanya Yesus Kristus? Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup yang telah berdiam di diri Bapak itu kan gitu.
Ya, saya tidak tanya itu dia firman hidup atau firman mati. Yang saya tanya, Bang, terkait dengan penyesat yang dinubuatkan Yesus bergelar Yesus Kristus itu, Bang. Kalau di Islam, Al-Masih, Dajjal Al-Masih kalau di Islam. Ada penyesat bergelar Al-Masih. Yesus pun mengatakan ada penyesat bergelar Kristus. Kristus Al-Masih itu sama. Nah, sekarang tolong tunjukkan kita bahwa yang datang kepada Paulus ini, yang kalian ilahkan inilah, yang kalian sembah-sembah, yang kalian puji-puji, yang kalian ibadi yang bernama Yesus Kristus, apakah itu ilahnya Bani Israel? Apakah Bani Israel mengilahkan Yesus Kristus sebagaimana Kristen mengilahkan sosok yang ngaku Yesus Kristus? Coba. Oke. Silakan. Nah, gini Bang. Nah, di dalam 1 Korintus 8 kan gitu ayat 6 gini Bang, dengar Bang ya. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Elohim ini Bang ya, Elohim. Yaitu daripadanya lah berasal dari segala sesuatu yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dialah kita hidup. Ngerti Bang? Nah, itu penjelasannya Bang. Iya, tapi Anda akan terpenjara dengan 1 Timotius 2 nomor 5. Allah itu esa, Yesus juga esa. Nah, sekarang ada berapa yang esa? Nah, gini Bang. Alamak. Gini Bang, saya pikir Bang, udah tinggi akhirnya Bang Jumejo. Gue pikir begitu Bang, tapi melenceng Bang dari yang mengharapkan. Tunggu dah, ada tahu Bang, tunggu dulu Bang ya, turun dulu aku Bang ya. Ya, silakan saudara Elsadai, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat, untuk sementara saya izin ibadah dulu sejenak. Yang pasti di sebelah ada dua yang esa, ada sosok yang kemudian ingin menyamai Tuhan, dan itu ya kita masih tataran kita di sini bukan menyimpulkan. Saya hadir sebagai penanya aja, karena saya membaca kitab suci, membaca kitab suci Al-Quran, mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Bahkan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Al-Quran mengatakan yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Saya penasaran, maka saya bertanya, sebagai aktivis perbandingan agama, tentu saya juga belajar tentang Bible, kitab yang dijadikan senjata iman oleh saudara kita Kristen. Dan di situ tertuang nasihat-nasihat Yesus kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang ngaku bergelar Kristus. Penyesatnya bergelar Kristus menurut Yesus anak Maria. Saya cari, saya temukan data-data ini. Salah satunya yang tadi, 1 Timotius 2 nomor 5 ini, yang mengatakan Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Berarti di situ ada dua yang esa. Yang mana yang betul ini? Anak Maria tidak mungkin esa. Hanya ada satu kandidat, dan itu tugas saudara Kristen kita untuk menjelaskan. Saya izin sejenak untuk ibadah. Ya, habis ini kita lanjutkan. Silakan diambil alih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Brian kau nih, Bang Brian Muslim apa Kristen Bang Brian? Brian, Muslim atau Kristen Brian? Dibuka mute-nya Brian. Brian. Brian.
banyak sampah ya di bawah ya. Jeb. Ya. Selamat siang. Kristen. Selamat siang. Islam atau Kristen? Ya. Iya, saya tanya Anda Islam atau Kristen? Oh, saya Katolik. Oh, Katolik. Baik. Bisa di-mute sebentar karena suaranya noise di sana. Oke. Sudah. Ya, halo. Oke. Antolin, selamat siang Antolin. Antolin, selamat siang. Antolin, selamat siang Antolin. Kenapa takut? Mana gurundamu itu? Paham syariat, nggak tahu. Antolin. Ya buat saudaraku Kristen, mohon maaf ya. Cobalah menggunakan adab ya. Ketika masuk ke rumah orang itu ada adabnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, gitu ya. Jadi jangan gini loh. Gara-gara oknum Kristen 1-2 orang, jadi semuanya ke bawah-bawah. Seperti saudara Joseph ini tadi saya minta, mohon di mute dulu ya sebentar karena noise. Dia nurut, dia di mute. Itulah orang-orang yang santun seperti itu. Jadi jangan gara-gara kalian semua orang Kristen ke bawah-bawah jadinya, ya. Kok saya izin duhuran dulu ya kok ya. Siap. Ya, dan siap. ini izin kok, ini YouTube saya yang nonton cuma 10 orang, masa sih tolong diarahkan sedikit aja ya ke YouTube Pindah Iwan Pilah ya, bantu Oh ya, iya. jam tayangnya. Jangan ada yang nonton ya, YouTube-nya jangan ada yang nonton. 10 juga udah bagus. Ya, Iwan Pilah iklan sebentar ya, Iwan Pilayan yang 2.300 ya, 2.300 di komalnya Abuya Strong. Silakan kunjungi profilnya Abuya Strong dulu. Kunjungi, di situ ada linknya ya, diklik di channel YouTube-nya, klik. Boleh di-follow, boleh nonton juga di situ ya. Boleh nonton dari sana juga. Dari sana lebih enak nontonnya dari YouTube. Nanti bisa bisa di-replay kan. Kalau YouTube bisa replay, kalau ini nggak bisa di-replay. Jadi kalau sesi live ini habis, sudah habis, selesai, nggak bisa di-replay jadi. Ya begitu ya teman-teman ya. Jazakumullah bi khair untuk yang udah subscribe akun Abuya Strong live. Oke, saudara Isra yang saudara Israel, selamat siang. Israel, selamat siang. Kok pada berhilangan ini? Kenapa ini pada berhilangan? Ya, buat raja debat ya, Anda di bawah minta naik apa gunanya? Anda itu hanya orang bodoh gitu, nggak ada ilmunya, nggak ada manfaat yang bisa kami dapat dari Anda itu. Bang Beni, nggak usah disebutin Iya. namanya, kegeeran dia nanti, bukan artis dia, nggak usah disebutin, diriin aja dia.
Ya nggak usah GR gitu loh, nggak usah GR banget gitu. Nggak ada, saya naikkan Anda pun nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya buat manusia. Kalau buat binatang mungkin ada manfaatnya ya. Kau nunjukkan wajah kau aja kau nggak berani. Gimana mau diskusi sama hantu? Jadi bedakan takut sama jijik. Nah, kami lebih takut sama jijik bukan. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang. Baik. Bang STM dari mana? Agamanya apa Bang STM? Mohon maaf. Oh, saya dari Sulawesi dari Sulawesi, Bang. Oh iya, baik. Agamanya apa, Bang? Agamanya Muslim. Oh, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau berterima kasih banget kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya tadi saya udah mengucapkan salam. Oh iya, ya mohon maaf saya kurang dengar. Mohon maaf Iya. Abangku. Saya cuma berterima kasih kepada Ustadz Bang Juma atau ya tim-tim lainnya. Karena udah mendengar ini saya sudah jadi udah semakin yakin. Kemarin-kemarin saya hampir pindah gitu, Bang. Karena kan pacar saya kan non muslim. Iya. Jadi saya belajar nggak taunya ketemu video Bang Juma itu wow, sumpah. Saya tahu mana yang bisa dipelajari. Ya, terima kasih Bang. Tetap support terus kami Bang ya. Bang Zuma juga dengan saudara-saudara apologet muslim lainnya. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang ya. Ya. Iya, tetap istiqomah ya Bang ya. Ya. Tetap istiqomah ya. Semoga sehat selalu tim-tim Abang Juma. Ya, terima kasih Bang. Tetap istiqomah ya Bang ya. Gak usah terpengaruh dengan gara-gara perempuan harus pindah agama. Gak perlu juga. Ya itu. Jadi saya ketemu video Bang Juma itu wow, sangat berterima kasih banget gitu. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan telapak kaki bini ya. Iya. Pindah agama pun gak dapat surga nanti malah ya. Oke Abang, terima kasih banyak ya Terima kasih supportnya. Bang, saya turun dulu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudara Roy, selamat siang. Saudara Roy, selamat siang. Roy, selamat siang Roy. Oke, Saudara Freedom, selamat siang Freedom. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Mau nanya nih Bang. Nanya apa Bang? Nanya nomor rekening saya boleh, nanti saya DM. Aduh. Atau gini dah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang Terima kasih Abangku, terima kasih. Apologet Indonesia tetap maju terus, dikasih kesehatan, dikasih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Islam tetap jaya, amin. Amin. Mau nanya ke Bang Juma ini. Abang Zuma sedang lagi sholat zuhur dulu tadi beliau pamit seperti itu, iya. Oh gitu Kak. Ya, jadi kita gantian nih, yang lagi mute ini semua lagi sholat zuhur dulu, nanti gantian sama saya. Iya. Oke. Ini kangen ini sih, kangen baca-bacaan surah Bang Juma, itu bagus suaranya dia. Oh iya. Titip salam aja deh untuk Bang Juma, semoga sehat selalu. Iya. Oke Bang. Iya Bang, makasih ya Bang. Makasih banyak, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan lah, rame ini. Siapa tahu aja ini.
Ya, Iwan Pila, Iya, untuk 2000 mata memandang. Kalau ada yang mau bikin kaos, silakan hubungi Dewa ya. Dewa kurang 3 lagi, kurang 3 kaos lagi. Kalau ada hari Senin, Dewa langsung produksi. Ya, silakan DM Dewa. Fotonya mau foto Bang Juma, mau foto dengan Bang Tahta, dengan Bang Juma, atau dengan apologet lain, terserah. Hubungi nanti Dewa ya, DM ke Dewa. Sekalian bantu Dewa, 3 kaos lagi. Ya, silakan lanjut. Ya, buat teman-teman Iwan Pila yang di bawah, saudaraku muslim yang ingin ingin pesan kaos dari Bang Dewa, itu bisa di custom ya, gambarnya di custom nanti, bisa dengan Bang Zuma, bisa dengan Uni Rifat, dengan siapapun ya, itu bisa custom. Silakan yang berminat bisa DM langsung. Atau nanti ada nomor teleponnya kalau mau diminta nomor WA-nya, ya, WhatsApp-nya diminta nanti ya. Buat teman-teman silakan. Ini ada yang naikin, ada yang nurun, ini ada yang naikin tapi enggak. Stylo, terima kasih ya Bangku Stylo. Ini ada yang naikin, ada yang nurunin, nih gimana nih, orang nggak tahu jawab, nggak disapa lagi. Kastrol. Oke, Kastrol, selamat siang Kastrol. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Surabaya ini, Bang. Baik, nama saya Muslim. Surabaya 30.000 Bang, ongkos kirim Bang. Surabaya. Oh. bukan itu. Mau pesan kaos, Pak? Mau pesan kaos ke Mahadewa? Silakan, Pak. 30.000 ongkos kirim. Ya ntar coba ini dulu. Mau apa namanya? Ya, nanti di DM aja, Pak ya. Nanti langsung di DM ke Bang Dewanya ya. Oke. Enggak sampai 30.000 kok. Paling 12-15.000 ongkos kirimnya murah. Surabaya kan deket, dari Jakarta Surabaya deket. Iya. Iklan dulu ya, iklan. Yang mau pesan sagu sama papeda hubungi kami ya. Iklan, hubungi kami ya. Yang mau pesan sagu papeda ya kan, untuk perkasa ya, hubungi saya ya. Oke. Bro Yunus, antum moderator bukan, Bro? Saya bukan moderator. Terus yang naikin nurunin siapa ini? Kerjaan siapa? Ini nih ku tapping nih ya, ku tapping tuh. Tuh lihat tuh, bukan moderator kan, ku tapping tuh di bawah. Nih. Nggak akun lu yang satu lagi gitu? Enggak, akun yang satu nggak pakai. Akun yang satu. Oh, nggak pakai. Kan biasanya suka standby di bawah. Nggak tahu ya, emang ada di bawah? Nggak ada, aku nggak turunin. Kalau turunin tuh muncul di bawah. Makanya tadi aku bingung juga, kok naik turun semua. Nggak nurunin aku. Nanti gue dipecat. Bang Kastrol, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Kastrol? Ya, ada yang mau disampaikan ini, hanya hanya kagum saja gitu. Dan ya cukup berbesar hati lah, karena ternyata di sini ini seperti Ustadz Tahta, juga Bang Zuma ya, cukup pelantang sekali. Dan kayaknya bagi oten-oten itu kerucut semua kayaknya. Ya, saya ucapkan bangga saja itu. Bagus sekali. Cuma begini Bang, saya juga ketemu dengan komal lain seperti itu di sana, di komalnya Mekana itu. Oke Bang, Sartu selamat. Bang
Sartu. Bang Sartu. Restu. Ini tadi maaf Bang, Bapak ini bentar. Yang nama atas nama Aditya, Raja Tanpa Ratu, Siti Firnasir, Ihsan Sanjaya itu sudah Dewa DM ya, nomor WA Dewa. Nasir sudah Dewa DM. Oten nggak ada akal sudah Dewa DM, sudah Dewa kasih nomor telepon Dewa. Silakan dibuka ya. Nanti tinggal pesen aja. Ya lanjut. Selamat siang Bang Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ke Bang Dewa. Bisa pesan kaos Bang Zuma sama siapa? Bisa Bang. Bisa. Bang Zuma dengan Zakir Naik bisa nggak? Gandengan kalau Zakir Naik saya tidak berani karena belum dihalalkan, Mbak. Tapi kalau sama di fotonya sama Abang Sultan, Dewa bisa. Dewa kasih langsung nomor telepon ya, nomor WA ya. Nanti buka langsung sama Abang ya di DM ya. Oh ya baik. Oke. Sudah Bang, sudah Dewa DM. Cukup. Ya. Ya baik. Ya, terima kasih Bang Dewa. Saya turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat siang Rifki. Selamat siang Rifki. Naik tapi nggak ada suara, malah berisik lagi. Apapun, selamat siang apapun. Selamat siang apapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Lanjut bang, aku standby di bawah bang. Oke, baik, terima kasih Bang ya, supportnya Bang ya. Iya bang, lanjut. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Maisur selamat siang. Maisur, selamat siang Maisur. Suprafit, selamat siang Suprafit. Nama lu ke nama motor lagi Suprafit, kenapa nggak Mio standar sampingnya? Suprafit, selamat siang Suprafit. Kalau ada OTN yang naik, suruh mereka mute sambil nunggu Bang Juma dan Ustadz Tata. Biarin mereka di atas. Ini masalahnya yang turunin siapa ini? Kalau ada OTN ya, kalau ada OTN yang suruh nurunin mereka saya. Tunggu. Enggak, kalau ada OTN. Soalnya OTN ini susah sekarang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halak Abi. Alhamdulillah baik. Ini jangan dulu sekarang, Bang Bini. Assalamualaikum Bukan warahmatullahi gue yang naikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Nggak ada gambarnya, cuma ada gambar orangnya dong, suaranya. Yang Kristen yang mau naik di atas dulu nggak apa-apa, tapi di mute. Tunggu Gurunda Juma selesai sholat, baru lanjut. Iya, buat saudaraku Kristen yang mau naik, silakan ketik satu ya. Ini banyak yang minta permintaan, saya nggak bisa ini satu-satu. Jadi tolong, mohon maaf juga buat saudaraku yang Muslim, nih komalnya tinggal 2. Ya untuk saudara kita yang Kristen kita siapkan 2 ya.
moderatornya di bawah siapa sih? Ada berapa sih? Banyak kali. Kalau di akun yang ini banyak moderatornya, gue juga bingung. Ada yang naikin, ada yang nurunin, gimana sih? Gue juga bingung. Moderator jangan dulu naik sembarang orang, ngotin aja dulu, fokus. Kalau di akun Abuya yang ini moderatornya banyak, lebih dari 10 kali. Termasuk antum juga kan moderator. Yang dinaikin Kristen aja dulu biar mereka tenang di atas. Nunggu kan? Udah Roh Kudusnya udah ngumpul kan, udah tenang dia. Kalau belum ngumpul suka kepanasan. Loh, kenapa Bang semua tiba-tiba teriak? Bikin kaget. Aku sudah ada bersama kalian. Ewan pila ya sambil ditep-tep Oten bersera kagak berani naik. Bang Sabda, selamat siang bro. Assalamualaikum. Sabda ini Islam ini. Oh Islam. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, izin itu untuk akunnya Syair Berdarah kalau bisa diundang bang, karena dia banyak bahan itu untuk menjatuhkan Islam dan dia hafal banyak-banyak hadis itu saya lihat tadi pagi. Itu Iya. bang masukan saya. Kalau kaidahnya gini, saudara, bagaimana reformasi ini bisa ada? Tentu saat dimana Orde Baru sudah tak sanggup lagi kemudian untuk menopang kehidupan kita sebagai anak bangsa, berbangsa dan bernegara, kan gitu. Sehingga dengan adanya reformasi membuktikan bahwa cakupan ketatanegaraan kita itu membutuhkan adanya perbaikan menuju kepada kesempurnaan. Nah, ketika berbicara mengenai agama Yahudi, Nasrani, di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani muncul Kristen. Kemudian setelah Kristen ada Islam. Polanya, orang-orang yang percaya kepada agama sebelum Islam harus menjabarkan kebenaran bahwa Islam belum layak. Islam tidak layak hadir di atas muka bumi ini. Dikarenakan agama sebelum Islam itu sudah sempurna untuk dijadikan sebagai kendaraan untuk meniti kehidupan berikutnya. Jadi beban harus di mereka menerangkan ke kita agamanya itu sudah benar. Islam tidak dibutuhkan lagi. Dengan memberikan kemudian kisi-kisi referensi penjelasan tentang agama mereka betul-betul otentik berdasarkan akal dan pewahyuan. Jangan mereka yang menjelaskan Islam sebelum mereka membuktikan bahwa agama mereka itu layak untuk dijadikan sebagai jalan keselamatan. Itu dulu. Kalau kemudian agama mereka ternyata betul-betul bisa dijadikan sebagai standar untuk mendudukkan pola hidup kita dalam rutinitas ibadah kepada pencipta, maka Islam tutup. Nggak dibutuhkan Islam ternyata. Disebabkan karena agama sebelum Islam itu sudah sempurna untuk dijadikan sebagai jalan menuju kepada pencipta. Nah, ini bebannya mereka yang harus membuktikan. Mereka yang harus membuktikan, jangan ke Islam. Karena Islam itu datang belakangan, maka mereka harus menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam itu tidak perlu ada, yang ada itu Kristen. Karena Kristen itu alasannya ada gini dan begono. Mereka harus menjelaskan. Jangan menjelaskan Islam sementara agama mereka keteteran. Jangan, jelaskan dulu agama sebagaimana mereka. Coba Anda lihat bagaimana mereka mengatakan bahwa perjanjian baru Bani Israel dengan pencipta langit dan bumi itu mereka skakmat. Mereka tutup. Mereka tutup itu dengan mengatakan itu sudah tak berlaku, itu sudah dibatalkan. Maka dia disebut lagi perjanjian baru, lama. Nah, mereka kemudian memakumati, mereka mengultimatum bahwa firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah perjanjian lama.
Yang ada adalah perjanjian baru, yaitu kitabnya mereka orang Kristen. Seperti itu adanya. Jadi mereka mematikan. Nah, begitu juga ketika Islam datang, maka mereka harus membuktikan bahwa Islam itu tidak layak. Mereka harus tetap membuktikan bahwa Kristen itulah yang layak. Sebagaimana orang Yahudi tidak masuk Kristen, karena orang Yahudi menetapkan kemudian bahwasanya agama mereka adalah agama yang paling benar, makanya mereka nggak masuk Kristen. Maka Kristen juga harus begitu. Agama mereka adalah yang paling benar, tidak layak menjadi Islam. Nah, apa kebenaran Kristen? Itulah yang kita bahas. Seperti itu adanya, kawan. Metodenya itu kayak begitu. Percuma mereka membahas hadits, percuma mereka membahas Al-Quran. Kalau Al-Quran itu salah menurut mereka, hadits itu keliru menurut mereka, lalu kita mau kemana? Kita mau kemana? Ke Kristen. Mereka sendiri tidak bisa memberikan kemudian kebenaran dari agama mereka. Ayo, mampu tidak mereka membuktikan kebenaran agama mereka di hadapan kita? Itu dulu. Kalau mereka mampu, baru mereka menjelaskan bahwasanya Islam tidak layak, Al-Quran tidak layak, hadis tidak layak. Yang layak itu hanya Kristen. Buktikan, buktikan. Buktikan ke kita bahwa Kristen itu layak, kita anut. Kalau layak, nggak perlu ditutup, nggak perlu dibuka yang lain. Kita Kristen aja, ya kan? Karena Kristen lebih dulu datang, baru Islam. Tapi yang terjadi, mereka tidak mampu kemudian berdiri tegak di hadapan kita umat Islam. Tahu dia yang duluan datang, Kristen agama dulu, menghadap ke kita yang Islam ini. Oh, Kristen yang paling benar, buktikan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka para penghujat ini, yang mereka bahas Al-Quran, yang mereka bahas hadits. Ayo, berani tidak mereka membuktikan kebenaran agama yang datang sebelum Islam? Ada nggak yang berani? Kristen itu agama benar. Mari kita uji, benar nggak? Kalau benar, Islam tidak boleh. Islam tidak boleh. Kristen aja kita semua ini. Itu faktanya. Tidak mungkin reformasi dulu, baru orde baru, nggak mungkin. Orde baru dulu, baru reformasi. Setelah kita nyatakan orde baru itu sudah tak layak kemudian untuk dijadikan panduan hidup, baru ada reformasi. Nah, gitu saudaraku. Jadi kalau ada Kristen yang merasa dirinya hebat, silakan naik, mari kita bahas bahwa Islam tidak layak, yang layak adalah Kristen, dengan memberikan data-data bahwa Kristen itu layak untuk dianut. Nah itu, kalau memang layak untuk dianut, Islam gak perlu dibahas, tutup buku Islam, kita Kristen aja. Tapi karena Kristen lebih dulu, tidak bisa dikatakan Kristen dimatikan, Islam aja. Oh enggak, Kristen dulu kita buktikan, mana tahu di situ ada kebenaran. Kalau di situ ada kebenaran, Islam tutup. Jangan membahas Islam, Kristen tidak dibahas duluan. Kristen dulu yang kita bahas. Kalau memang Kristen itu kemudian lolos, Islam tidak perlu. Ternyata Kristen sudah cukup. Tapi kalau ternyata Kristen tidak sanggup, harus ada agama yang lebih bagus dari Kristen. Karena Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan layak masuk surga. Nah, setelah Yahudi, setelah ahli Taurat, Islam atau Kristen? Kristen dulu. Maka Kristen dulu yang kita uji. Jangan ketakutan. Polanya begitu. Masa bahas Islam sementara agama mereka kita tidak tahu benar atau tidak? Agamanya dulu yang kita bahas. Hadis itu mah kecil, Al-Quran itu mah kecil. Yang kita bahas dulu ini agama mereka dulu ini. Bagaimana Kristen itu? Apakah Kristen sudah cukup? Kalau sudah cukup, Islam nggak usah. Tapi kalau Kristen tidak cukup, ya Islam dong yang harus tampil sebagai agama terakhir. Masa bahas Islam Kristen kita nggak tahu seperti apa Kristen ini? Bahas Kristen dulu dong. Izin Bang Juma, apa ini yang baru naik? Iya, silakan.
Bang Boma. Baik, nggak ada ya Bang Boma. Boma, selamat siang. Oh ya udah, Bang Beni aja. Satu orang aja biar enggak. Yon, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bang Yon, mohon maaf agamanya Bang Yon? Kristen. Baik. Mohon maaf Bang Yon, suara Anda cukup jelas, tapi alangkah lebih baiknya ketika echo-nya lebih diturunkan lagi Bang, supaya lebih jelas kembali. Ya, udah. Masih besar Bang. Mohon dikecilkan sedikit Bang, supaya lebih jelas. Udah. Ya, oke. It's okay. Yuk, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Gurunda Zuma? Ya, saya mau bertanya sama Gurunda. Ya. Ya, silakan Bang. Silakan. Sebetulnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki semua manusia tentu selamat dari penghukuman api neraka. Namun, seringkali kita berpikir bahwa iblis sebelum dia jatuh dalam dosa, maka dia sama levelnya dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi manakala dia berbuat dosa, maka predikat iblis itu melekat kepada dirinya. Tetapi menjadi pertanyaan, selama ini yang kita pahami bahwa iblis dia bisa sesat, selama ini ya kita pahami karena ulahnya sendiri. Tetapi dalam Al-Quran justru sebaliknya, karena dalam Al-Hijr 39 ya, di sini berkata Al-Hijr 39, ia dalam tanda kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan dalam tanda kurung kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, silakan Saudara Juma untuk menjelaskan dalil ini dalam Al-Hijr 39. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Nah, di situ Anda menuduh seakan-akan Allah yang menyesatkan iblis. Nah, inilah bahayanya kalau umat terjemahan. Tidak pernah Allah itu mensesat-sesatkan iblis sebelumnya. Iblis itu adalah hamba Allah yang taat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sejak semula ketika Allah hendak menciptakan manusia, makhluk yang mereka disebut sebagai malaikat itu sudah menyatakan keberatan terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Aku hendak menciptakan hambaku bernama Adam di atas muka bumi ini. Para malaikat kemudian mendengarkan itu. Muncul pembangkangan di antara mereka. Pembangkangan yang muncul di antara mereka inilah yang disebut iblis. Iblis itu sifat yang melekat kepada makhluk pembangkang. Jadi tadinya itu adalah mereka makhluk-makhluk yang taat, Azazil. Tapi karena dipinta kemudian oleh Allah agar mereka tunduk berhormat kepada Adam, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka menganggap bahwasanya mereka itu lebih baik, lebih terhormat daripada Adam alaihissalam. Ketika Allah mengatakan,
hormatlah kalian, sujudlah kalian. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis, karena iblis menyombongkan diri. Artinya ketika Allah berkata, ya iblis, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan? Apa kata iblis? Dia menjawabnya sendiri, aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi yang sesat di sini siapa? Ya iblis. Kenapa dia dikatakan sesat? Karena dia yang tidak mau sujud menghormat kepada perintah Tuhan. Yang disebut membantah perintah Tuhan itu disebut iblis. Anda juga disebut iblis kalau Anda membantah perintah Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari kelompok manusia dan jin dan kelompok manusia. Jadi iblis itu sumbernya ada dua, berasal dari alam jin, dari makhluk jin, dan yang kedua berasal dari manusia. Jadi tidak ada Allah itu menyesatkan lebih dulu kepada iblis, tak ada. Makanya di Islam itu diterangkan kawan, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya kalau Allah itu mendatangkan segala kebenaran. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Dan siapa yang mau kafir silakan kafir. Pilihan, free will. Nah, kalau Anda mengatakan hal yang tadi, coba sedikit-sedikit Anda belajar tentang Bible. Saya ulang lagi, tolong Anda belajar sedikit-sedikit tentang Bible, khususnya kitabnya orang Yahudi. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Boleh dong saya bertanya, sebagaimana Anda bertanya kepada saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan Adam dan keturunannya? Mohon dijawab kawan, silakan. Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Suma, perlu saya mau katakan bahwa sungguh enak kedengaran apa yang disampaikan oleh Saudara Suma mengenai dalil yang saya pertanyakan tadi. Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Suma tentu itu tidak membenarkan apa yang saya tanya dalam dalil tadi. Dalam Quran Maryam 83, Saudara Suma, di situ dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kalau dalil pertama saya tanyakan kepada Saudara Suma dengan begitu jelas dan begitu enak Saudara Suma ya menjawab, seakan-akan dalil yang saya pertanyakan itu ya sepertinya keliru untuk saya memahami. Tetapi dalam surah Maryam 83, bahkan ada banyak surah yang lain ya itu menjelaskan bahwa ternyata dalam surat Maryam satu referensi dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, kata kami ini siapa? Karena di sini Allah lah yang menyampaikan. Nah, seperti pertanyaan Saudara Zuma mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, konsekuensi ketika manusia itu berbuat dosa, maka apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, saya baca ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya dosa pertama di Taman Eden itu ada dua pihak yang terjadi dan mereka lakukan.
Pertama ular, bahkan kedua manusia. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kata engkau di sini itu berbicara iblis. Dan perempuan ini berbicara keturunan manusia. Dan itu merupakan satu nubuatan. Kalau Bang Zuma memiliki HP dalam aplikasi Alkitab, klik saja tanda bintang di situ. Maka di situ jelas dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Jadi ini berbicara masalah nubuatan ketika terjadi peristiwa di Taman Eden di mana manusia melanggar perintah Allah, mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bahkan si iblis itu adalah sumber penipu, sumber kejahatan. Konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, maka mereka akan mengadakan permusuhan. Di mana keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu keturunan dari perempuan, yaitu Yesus akan meremukkan kepala dari si iblis. Dan si iblis ini akan meremukkan tumitnya. Termute, Bang. Fokus saja ke pertanyaan, gak usah khutbah gitu kalau bisa ya. Jika dipaku pada bagian telapak kaki, maka paku itu menembus tumit dari Yesus. Host, host bisa nggak teman kita ini diarahkan? Paku dibawa, untung nggak dibawa juga saya patis. Bang siapa? Bang Yongdut, jadi gini ya, jadi tolong narasi Anda itu sesuai pertanyaan, jangan muter-muter, jangan menjelaskan. Ini bukan, kita di sini bukan untuk minta Anda berkhotbah, tapi menjelaskan sesuatu ya, menjawab pertanyaan, bukan menjelaskan, tapi menjawab pertanyaan. Ya silakan. Iya, itu pertanyaan saya itu merupakan nubuatan, merupakan satu kalimat nubuatan yang terjadi di Taman Eden. Itu antara iblis dan keturunan perempuan yaitu Yesus. Itu ya, oke, baik, sudah dapat poinnya. Bang Zuma sudah dapat poinnya. Baik. Iya, terima kasih saudara ya. Ini lagi-lagi Anda ingin menguatkan posisi penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu dengan mencoba dengan pola lain. Kalau Kristen yang tadi ngambilnya di Yesaya 9. Ngambil kemana-mana perginya hanya untuk melantik penyesat yang bergelar Yesus Kristus yang Yesus nubuatkan. Anda muncul lagi-lagi begitu. Padahal pertanyaan saya, ketika Anda membahas tentang Al-Quran surah Al-Hijr, saya katakan kepada saudara bahwasanya Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan, dalam bahasa Ibrani syit. Syit itu artinya menaruh. Artinya mengadakan, menciptakan, menjadikan sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan Adam? Entah kemana-mana larinya ke Yesus, gak nyambung kali. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan ini siapa? Andai saja dia tidak mengadakan permusuhan antara iblis dan manusia akur-akur saja, bukan? Iblis tidak mencobai manusia, bukan? Iblis tidak akan menggoda manusia, bukan? Kenapa? Karena Tuhan tidak men-settingnya untuk saling bermusuhan. Ketika kemudian Anda membawa Quran surah Maryam, loh, Anda jawab dulu Kejadian 3. Karena kalau Anda membahas tentang kitab saya terkait dengan surah Maryam segala macam, Anda lihat 2 Tesalonika 2:11, Matius 17 nomor 8, Yesaya 6:3-17, 1 Samuel 18 nomor 10, dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Bahkan coba Anda lihat di dalam Matius 17 nomor 8, apa yang diterangkan di sana, Bung? Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengadakan?
Siapa yang mengharuskan kesalahan itu harus ada? Siapa yang mewajibkan kemudian kesalahan itu harus ada? Itu yang Anda harus jawab. Karena kalau dalam Islam, tadi saya sudah katakan, kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur silakan kufur. Kenapa? Dari pola awalnya, Bung, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku iblis akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena tadi ada yang menciptakan permusuhan. Siapa itu? Yang mengadakan permusuhan pertama kali antara manusia dengan iblis, sehingga iblis itu kerjanya menggoda. Itu siapa yang mengadakan permusuhan lebih awal? Itu yang Anda harus jawab. Jangan kemana-mana. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah mendatangkan kesesatan kepada orang kafir. Namanya sudah kafir dari awal. Sedangkan di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 11 misalnya, Tuhan mendatangkan kesesatan kepada manusia sehingga manusia percaya akan dusta. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Tuhan. Jangan bahas tentang Al-Quran, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan bahas itu. Anda akan keteteran. Karena Bible Anda yang akan menghantarkan Anda kemudian untuk malu. Karena yang menciptakan kejahatan, yang mengadakan kejahatan, itu Tuhan di dalam Bible. Sehingga Al-Quran memberikan penawaran. Al-Quran datang sebagai penawar. Al-Quran datang memberikan solusi. Itu yang dikatakan kemudian. Bahwasanya kedatangan Islam membawa kemudian solusi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditumpah ruahkan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan beriman. Siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran itu silakan ikuti iblis. Karena Tuhan juga mengutus iblis untuk mencobai manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia. Itu kata siapa? Kata Yesus. Jadi nggak usah bahas itu. Anda akan diberatkan nantinya. Bahkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang menciptakan penyesatan? Siapa yang menciptakan si jahat? Anda baca Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Jadi ketika ada penyesat datang membawa kejahatan, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus penyesat itu adalah Yesus Kristus. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda untuk mengikuti si penyesat? Adakah Yesus anak Maria mengajarkan dirinya untuk supaya dituhankan, untuk diibadahi? Kan tidak ada. Justru Anda sendiri yang mengikuti penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu. Tak ada paksaan kemudian dari Yesus anak Maria untuk mengajarkan itu. Bahkan dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Silakan. Iya. Apa yang dinarasikan oleh saudara Suma itu sesuatu hal yang di framing. Contoh dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, Suma mengartikan bahkan memaknai kata permusuhan adalah penyesatan. Itu berbeda dengan Al-Hijr tadi yang saya sampaikan. Jadi kata permusuhan ini jangan saudara Suma mengartikan bahwa itu penyesatan. Ya. Bagaimana dengan dalam Al-Quran? Ya. Di situ dikatakan dalam Al-Quran, dalam Muhammad 47, maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai. Ini Allah sendiri yang mengatakan, maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu, padahal kaulah yang paling unggul. Bertemu dan tidak akan mengurangi pahala amalmu. Dalam Malik 1219 hadis, di situ dikatakan, ini Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya
maka penggalah lehernya. Nah, bagaimana dengan narasi-narasi ini? Kalau saudara Zuma beranjak dari Kejadian 3 ayat 15 dan memaknai itu satu penyesatan yang Allah berikan kepada manusia, kita kan tahu bersama sebelum kalimat itu disampaikan oleh Tuhan baik kepada iblis maupun kepada manusia Adam dan Hawa, itu ada ceritanya, ada peristiwanya. Karena mereka kompromi dengan dosa. Mereka tidak mematuhi perintah Allah. Oke, baik, Saudara Iyang, silakan langsung ke ini ya, ke topik pertanyaannya. Silakan langsung. Nggak nyambung. Jadi maksud saya, Saudara Suma membangun satu konstruksi, ya, narasi yang boleh dikatakan itu terlalu jauh untuk memaknai bahwa kata permusuhan di situ, ya. 2 Tesalonika 2 nomor 11 pertanyaannya Bang Zuma itu tadi kucluk. Iya Bang, jangan melebar kemana-mana Bang. Tuhan mengadakan permusuhan. Jelas itu. Tuhan sendiri yang memproklamirkan dirinya sebagai pembuat permusuhan. Itu jelas. Lalu Anda mengatakan, bunuhlah. Hei, saudara, Anda baca kitab yang Anda ambil secara tidak sah dari agama Yahudi. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda genggam setiap saat padahal Anda tidak punya legalitas menggunakan itu. Malah Anda tempelkan berbarengan dengan kitab Anda itu. Padahal itu kitab hanya untuk Bani Israel. Di situ contoh misalnya dalam 1 Samuel 15. Bunuhlah siapapun yang bernapas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusui, lembu, sapi, domba, kambing, bebek. Semuanya harus kau bunuh. Itu dalil. Kenapa? Karena beda keyakinan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bunuh semua orang yang berbeda agama, yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Karena aku adalah ilah yang pencemburu. Gak usah kemana-mana saudaraku. Anda yang punya beban, Anda yang bawa tema, Anda yang harus menyelesaikan. Tuhan yang mengadakan permusuhan, bukan? Tuhan kan yang mengadakan permusuhan. Kenapa Anda kemudian sekarang seakan-akan pikun? Muncul pertanyaan saya. Kejadian 3 nomor 15. Permusuhan. Apakah permusuhan itu adalah sesuatu yang baik? Dalam bahasa Ibrani-nya disebut eibah. Eibah itu adalah rasa kebencian, rasa permusuhan, rasa bertolak belakang, saling perang satu sama lain. Siapa yang menciptakan itu? Itu yang Anda jawab. Ketika kemudian Anda membawa Al-Hijr, ya kan jelas dalilnya di situ. Kepada orang kafir, bukan? Orang kafir ini siapa? Yang orang sesat. Masa yang beriman disesatkan? Tidak seperti di agama Anda. Yang beriman yang dibunuh, menjadi korban di atas pohon. Yang kemudian tidak beriman yang diselamatkan dengan mengorbankan kemudian orang benar. Itu baru aneh. Kalau di Islam kafir disesatkan, ya wajar namanya kafir. Yesus pun mengkafir-kafirkan yang kafir, membinatang-binatangkan di luar daripada Bani Israel. Jadi nggak usah terlalu lebay dalam hal ini. Anda mencari celah di Al-Quran, tidak akan mungkin Anda temukan. Semakin Anda menghantam Al-Quran, Bible siap menampar Anda kiri kanan. Nggak usah, saya cuma bertanya sederhana. Kejadian 3 nomor 5, di sana ada oknum, ada hakikat yang menciptakan eibah, rasa benci, permusuhan. Siapa itu? Siapa yang menciptakan permusuhan? Itu dulu yang Anda bahas. Kalau setan diutus untuk orang kafir, ya nggak apa-apa, wajar. Namanya orang kafir. Siapa suruh lu kafir? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa? Tuhan. Jadi nggak usah lebay. Kepada siapa? Kepada orang-orang. Supaya kenapa? Supaya mereka percaya kepada dusta. Terlalu jauh Anda kemudian berselancar ke Al-Quran sementara Anda cuma modal terjemah.
Bible, saya katakan tadi, Orde Baru itu kalau masih pantas dipertahankan, reformasi tidak perlu hadir. Kalau kemudian agama Kristen itu masih pantas dipertahankan, Islam tutup buku. Anda menyerang Al-Quran, Bible menampar Anda. Bible pasang badan. Hei tuyul, ngapain kau bahas terjemahan tuyul? Ini Bible yang Anda diketekmu mengatakan Tuhan mendatangkan kesesatan sehingga orang-orang kafir percaya kepada kebohongan. Mari saya buktikan, Bung. 1 menit saya buktikan. Yesus berkata kepada Bani Israel, orang-orang yang tidak makan babi, orang-orang yang ibadah Sabtu, bukan Minggu, orang-orang yang tidak berkulub, bukan berkulub kayak kalian, orang-orang yang mengkitabkan Taurat. Apa kata Yesus? Wahai Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Coba, Anda percaya enggak itu? Percaya, paman. Kenapa Anda tidak menepati? Kenapa Anda tidak mengikuti? Karena Anda sudah terbelenggu dan percaya kepada dusta. Yesus loh, konon orang yang kau tuhankan, kawan, mengatakan kepada muridnya Bani Israel, hei kalian Bani Israel, ya paman, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah kalian bergeming? Apakah kalian sadar dengan ucapan Yesus itu? Tidak. Kenapa? Kalian sudah dipenuhi iblis, sehingga kalian percaya dusta, percaya kepada penyesat. Orang-orang Yahudi percaya enggak kepada sosok yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Orang Yahudi percaya enggak? Percaya enggak? Tidak percaya. Yang percaya hanya orang-orang yang terjebak. Sabar dulu. Saya ingin membuktikan kepada saudara bahwa iblis itu telah menyesatkan manusia. Karena sejak dari awal Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Makanya umat Islam memusuhi setan. Makanya umat Islam memusuhi kemudian saudara-saudaranya setan. Dalilnya di mana? Faqatilu awliya asyaitan. Al-Quran itu. Perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti kami memusuhi berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Kalau di Kristen enggak, kasihilah musuhmu. Musuh manusia apa? Menurut Kejadian 3 nomor 15, musuh manusia apa? Iblis. Tapi Kristen apa katanya? Kasihilah musuhmu. Berarti yang dikasihi siapa? Iblis. Hati-hati bernarasi ente, apalagi bahas Quran. Hati-hati. Jangan sok mau dibilang cantik. Jangan sok mau dibilang manis. Bahas Al-Quran, jangan. Level kalian tidak sampai ke sana. Hadis maudhu aja kalian belum sampai, apalagi Al-Quran. Jangan oke-oke aja. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menciptakan permusuhan? Silakan. Bisa nggak? Oke. Tadi Suma menarasikan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Ya, jawaban saya seperti jawaban yang disampaikan oleh saudara Suma. Karena Suma hanya mencopot 1-2 ayat. Dan itulah style dari Suma. Tetapi kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, ya, dalam ayat 9 di situ dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sehingga muncullah dalam ayat 11 sampai ayat 12, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Artinya si pendurhaka ini datang, baik itu dalam rupa pengajaran bahkan mujizat, untuk menyesatkan orang-orang yang benar, yang hidup dan percaya kepada Yesus. Nah, konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, si penyesat ini, maka muncullah narasi pada ayat 11. Ya, beda, saudara Suma, di dalam Quran. Ya,
sini dalam Muhammad 47, maka jangan kamu lemah dan mengajak berdamai. Ya, kalau Allah itu benar-benar mau menyelamatkan manusia, sekalipun manusia itu ya dosanya seperti ya noda kirmisi, tetapi cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia bukan mengeksekusi manusia, tetapi bagaimana Tuhan harus mengasihi manusia dengan firman, di mana lewat pengajaran yang bersih dan benar, sehingga yang tadinya, saudara semua, yang dikatakan orang yang tadinya berselisih antara satu dan yang lain, mungkin beda pikiran, beda agama, tentu cara Tuhan bukan untuk ya menaruh dendam, menaruh kebencian. Beda dalam Muhammad 47. Justru Allah Oke, baik Saudara Yaver, waktu Anda sudah habis ya. Anda lihat timer di atas, saya kasih waktu 3 menit Anda untuk menjawab. Silakan Bang Zuma. Saudara, saya katakan 2 Tesalonika, Anda mengatakan saya comot. Anda tadi barusan ngapain? Al-Quran surah Muhammad, Al-Quran surah... Ngapain Anda barusan? Anda nggak comot. Yang Anda comot terjemahan dan tafsir Bahlul yang Anda punya. Sekarang Anda lihat tuh, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak bisa menjadi pengikutku. Apa itu namanya? Ajaran kebencian. Bagus gak tuh? Gak usah Anda lebay. Anda kembali ke data di dalam Al-Quran yang Anda bawa barusan. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran kata Anda surah Al-Hijr tadi? Iblis berkata. Ini iblis berkata nih. Iblis loh. Tuhanku, engkau telah memutuskan aku sesat. Saya ingin bertanya, jawab singkat. Iblis itu menurut Anda sesat atau tidak? Silakan jawab. Iblis itu sesat atau tidak? Sesat kan? Sesat. Nah, terus kenapa kemudian ketika Anda membawa data ini, seakan-akan Tuhanku yang menyesatkan iblis ini? Seakan-akan Tuhan Al-Hijr mengatakan seperti itu. Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Apakah iblis itu sesat? Iya. Nah, itu Anda memutuskan bahwa iblis itu sesat. Tuhan saya salah nggak? Salah nggak? Beda, Zuma. Kata sesat yang dikatakan Al-Hijr itu berbeda dengan pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya. Hei, saudara, dengarkan saya. Kau harus banyak belajar Bible sebelum kau hadapi saya. Wahyu 19 nomor 9 nomor 10. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis itu atau Satan itu, yang menyesatkan seluruh dunia. Salah nggak Al-Quran saya? Ketika Bible sendiri mengatakan bahwa setan itu adalah penyesat dunia. Salah nggak Al-Quran? Beda. Dalam Wahyu itu beda. Al-Quran mengatakan iblis itu sesat, Bible mengatakan iblis itu sesat. Apa bedanya? Karena narasi dalam Bible itu jelas bahwa iblis karena dia memberontak terhadap Allah dalam kitab Yesaya. Yang tadi maka yang saya bacakan dicampakkan ke bumi. Yang saya bacakan tadi Al-Quran surah 1. Yang saya bacakan tadi Al-Quran surah 1. Karena engkau telah menangguhkan kemudian usiaku. Ketika dia minta kemudian panjangkan usiaku. Karena engkau kemudian telah menerima permohonanku. Al-Quran surah 1. Illa iblis. Sehingga Allah berkata, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada apa yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Ya, giliran Al-Quran Anda kalau pura-pura bingung. Zuma, kalau kamu membela pernyataan kamu dengan cara ya untuk menolak pertanyaan yang saya ajukan pertama kali dalam Al-Hijr. Mana ada saya menolak, saya menjelaskan. Kita objektif, tetapi saya dalam Muhammad 47 bagaimana Allah ya mengadakan. Kamu itu gimana sih?
Yang mendatangkan kesesatan itu siapa? Yang mendatangkan permusuhan dengan manusia itu siapa? Jawab dulu. Siapa yang menciptakan permusuhan antara iblis dan manusia? Coba kau jawab. Kejadian 3 ayat 15. Yang mengadakan permusuhan siapa? Ya, Tuhan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan? Antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Yang Jadi, mengadakan. iblis dengan manusia. Yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Oke, secara spesifik yang kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu jelas-jelas di situ Tuhan. Tetapi Tuhan. dalam konteks di situ cuma bukan kepada manusia dengan manusia. Apa omong? Siapa yang bilang manusia? Saya berkata kepada saudara-saudara. Satu makna yang kita simak dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Yang mengadakan antara keturunan dari perempuan itu dan si iblis, antara Yesus yang adalah merupakan nubuatan dan penggenapan itu dengan si iblis, seperti yang saya munculkan dari saya dalam kitab Wahyu. Kenapa kau bawa Yesus ke sana? Kenapa kau bawa Yesus ke sana? Kenapa? Apa hubungannya dengan Yesus di kitab Kejadian itu? Jangan pingin kali kau lanti Yesus Kristus yang datang itu sebagai Tuhanmu kau. Apa yang diucapkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15? Apa hubungannya dengan Yesus? Merupakan satu narasi yang merupakan nubuatan tentang Yesus. Nenek nuklir. Bagaimana tumitnya Romo? Saudara, jangan kau buat saya tertawa. Kejadian 3 nomor 15 itu ada hubungannya dengan Yesus. Itu berbicara mengenai keturunan Adam. Coba lihat Habil dan Kain. Permusuhan kan? Begitu seterusnya ke bawah. Apa pula Yesus ke bawah ke situ? Inilah kalau menggunakan kitabnya orang dengan sembarangan. Tidak ada. Saudara semua mengaitkan peristiwa Kain dan Habil itu karena ulama dari manusia, karena tidak mentaati perintah Allah. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Maka konsekuensinya ya. Kalau Anda mengatakan itu untuk Yesus, kalau Anda mengatakan itu untuk Yesus, iblisnya tidak datang kepada Adam di Ganbi Eden. Iblisnya nanti datang ketika Yesus lahir. Alamak. Tapi faktanya iblisnya datang kepada Adam dan Hawa. Iblisnya datang kepada keturunan Adam dan Hawa. Kenapa larinya ke Yesus? Inilah kalian Kristen selalu menggunakan kitabnya ayat agama Yahudi, selalu menggunakan kitabnya agama Yahudi untuk konsep iman kalian itu. Apa hubungannya? Sekarang saya tanya, saudara gini, sesuatu yang spesifik dan implisit. Sekarang gini, dimana secara spesifik? Sekarang begini kawan, apa hubungannya antara kitabnya Nabi Musa dengan Kristen? Apa hubungannya? Itu kan kitabnya Nabi Musa, kitab Kejadian itu. Karena ada benang merahnya di situ. Di mana benang merahnya? Berbicara hukum Taurat yang diterima oleh Musa, mengenai perayaan Paskah. Bagaimana Musa menerima firman dari Tuhan, di mana ketika bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa Mesir. Terus hubungannya dengan Kristen apa? Musa ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan selesai dengan cara mempersembahkan domba Paskah. Domba Paskah itu ada benang merahnya dalam kitab Perjanjian Baru. Nenekmu yang mana yang ngajarkan itu? Orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan dosa penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan ternak hewan. Sejak kapan Yesus itu jadi hewan ternak? Jawab saya. Sejak itu sudah dibuatan dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Saya tidak minta. Aku memberikan manusia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Segitu kali ya saudara Kristen ya. Orang Yahudi dikasih solusi penebus dosa dengan hewan ternak. Pertanyaan saya, sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak?
Kawan. Jangan di-mute. Kawan. Jangan Kawan. Sejak kapan Maria Bos, melahirkan jangan hewan ternak, kawan? Dalam Sejak Yesaya kapan? 44 ayat 6. Jadi gini, saudara Yoh. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi. Jangan kau bawa-bawa, bikin malu. Gak ada hubunganmu dengan kitabnya Yahudi itu di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kawan, dengarkan saya, kawan. Oke, baik, sebentar, izin Bang Zuma. Iya. Saudara Yong, Anda menjabarkannya itu yang secara spesifik, bukan dengan dogma atau doktrin. Di situ nggak ada tentang Yesaya untuk Yesus, nggak ada. Jadi jangan mengada-ngada Anda itu, ya. Jangan tunjukkan kebodohan Anda di sini. Anda mewakili Kristen di sini. Silakan Bang Zuma lanjut. Iya, dengarkan saya, kawan. Mazmur 147, 19, 20. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda itu Kristen, tak ada hubungannya dengan Yahudi. Yesaya tak ada hubungannya dengan non-Yahudi. Gak malu gitu? Ambil ngambil kitabnya orang untuk mendudukkan agama Anda. Apa hubungannya? Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi karena orang Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Makanya muncul pertanyaan saya, kawan. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Orang Yahudi diajarin, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, penebus dosa, agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Sejak kapan Maria melahirkan hewan ternak? Kok begitu kali kau menghina Yesus? Kau setarakan pula Yesus dengan hewan ternak. Alamak. Inilah kalian Kristen. Ayolah saudara ya. Jangan comot-comot ayat. Kalau saudara semua membantah narasi yang saya sampaikan lewat dalil dalam Alkitab. Dalam kitab Yesaya semua 47 ayat 4. Kata penebus. Ya, kata penebus. Ini Yahweh sendiri mengatakan semesta alam. Yang Maha Kuasa. Penebus. Apa katanya? Bahkan dalam Roma 3 ayat 23, saudara semua. Di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau berbicara penebus, saudara Zuma, hanya Yahweh lah yang penebus. Tidak ada manusia di bawah langit ini sebagai penebus. Makanya Tetapi dengar, tetapi Yesus mengklaim dia adalah penebus. Tolong pintunya. Dalam Ayub 19 ayat 25, penebus itu bangkit dari atas debu. Pernahkah Yehova itu pernah mati dan bangkit dalam kitab Perjanjian Lama? Dan ini merupakan benang merah nubuatan mengenai Yesus yang adalah Yehova, yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Luar biasa ini. Udahlah Bang, saya angkat tangan Bang. Saya nggak bisa kalau saya diskusi dengan pembohong. Cuma ini bukan doktrin. Kamu nanti saya turunkan Yon ya. Nggak sanggup saya. Kalau Anda cuma menipu, saya nggak. Ini bukan doktrin. Ini diam. Yon, dengar dulu Yon. Kau ditanya sama Bang Juma yang dilahirkan oleh Maryam itu hewan ternak atau manusia? Kau jawab, jangan gak nyambung. Jawab itu. Jelas manusia lah apologet. Ya, berarti udah diam, lanjut Bang Juma. Sedangkan orang Yahudi dalam hal penebus salah, penebus dosa itu hewan ternak. Kalian itu dari mana datang-datang kok korbannya harus manusia? Sedangkan lu buat. Cuma peristiwa yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama, zaman Perjanjian Lama itu merupakan tipologi dari Yesus sendiri. Dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 20 sampai 29. Kata siapa? Kata siapa? Sendiri mengatakan. Kata siapa? Inilah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa umat manusia. Matamu rusak berarti. Masa manusia aku bilang domba? Rusak matamu kawan. Kamu pahami kan apa yang saya katakan tadi?
dalam ritual di perjanjian lama, ya di zaman Taurat. Nah, anak domba Paskah itu merupakan tipologi dari Yesus. Bukan domba. Sebab itu dia harus ketika Yesus tergantung di kayu salib, berhenti menghina Yesus. Maka dia katakan sudah genap. Berhenti menghina Yesus. Berhenti menghina Yesus. Berhenti menghina Yesus. Jangan kau katakan Yesus itu binatang. Berhenti. Berhenti. Jangan kau sebut Yesus itu binatang. Kami tidak terima, kawan. Berhenti kau menghina Yesus. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan pengikutnya memberikan korban hewan. Jangan kau menghina Yesus, kawan. Jangan kau hina Yesus. Dahlah. Dengan kau mengatakan Yesus itu hewan, dengan mengatakan Yesus itu hewan, itu kau sudah menghina Yesus. Teman saya dilaporkan ke pihak kepolisian gara-gara mengatakan Yesus itu hewan. Nah, kamu hari ini ingin kali Yesus itu hewan. Jangan kau hina Yesus, jangan kawan. Yesus itu manusia suci. Jangan kau setarakan dia dengan binatang. Jangan mulutmu itu kau seakan-akan memuliakan Yesus, tapi kau menghinakan itu. Orang Yahudi diajarkan, hendaklah katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka mempersembahkan kurban hewan, agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu. Kenapa kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus ini manusia, itu adalah domba? Itu tadi. Tuhan mendatangkan kesesatan. Makanya kau sesat, sehingga kau percaya dusta. Dusta itu kalau kau mengatakan Maria melahirkan binatang, itu dusta. Yesus kau sebut kambing, domba, itu dusta. Tapi kau percaya. Kenapa? Karena kau dalam lingkaran pengaruh makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan tidak sia-sia. Waspada kepada penyesat. Yang namanya penyesat pasti akan menyesatkan orang. Bukti bahwa Anda disesatkan. Manusia Anda katakan domba. Maria melahirkan domba. Tapi Anda percaya bukan? Nah, itulah makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Yesus Kristus yang penyesat itu. Tapi kalian mengusungnya malah menjadi sembahan. Sekarang ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, Anda ganti dengan makhluk yang datang kepada Paulus. Siapa yang tepuk tangan? Tuhannya Yahudi atau iblis? Siapa yang tepuk tangan ketika Anda menggantikan Tuhannya Yahudi dengan sosok yang datang mengaku Yesus Kristus? Siapa yang tepuk tangan? Ketika Anda mempertuhankan makhluk roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, Anda tuhankan, Anda ibadahi, Anda layani. Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Iya, inilah style Suma. Iya, yang selalu memframing ayat. Yang selalu Yohanes 1 ayat 29, Suma. Ini bukan perkataan Iyong. Ya. Di sini dalam ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata ya, bukan Iyong. Lihatlah anak domba itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud, yaitu Yesus. Pengarang Yohanes mengatakan Yesus anak domba. Yesus sendiri mengatakan dirinya anak manusia. Mana yang betul? Anak domba atau anak manusia? Matius 24 nomor 30. Yesus datang sebagai anak manusia. Ya. Ketika Yohanes menyampaikan dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, bukan berarti kami menolak Yesus itu bukan manusia. Tapi Yesus manusia 100%, manusia. Domba juga 100% gitu. Nah, lalu apa? Dan Suma. Saya katakan tadi, ya peristiwa yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama ketika bangsa Israel mengorbankan domba. Siapa Anda? Siapa Anda? Itu Siapa Anda sampai Anda bisa mentafsirkan kitabnya Yahudi? Dari
Yesus. Yesus. Nah, pertanyaan saya, siapa Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi seperti itu? Anda siapa? Anda Saya nggak ada kapasitas untuk menafsir, tetapi Iya, saya makanya berbicara jangan dalam ngawur. konteks Alkitab. Jangan ngawur. Iya. Kitabnya Yahudi Saya nggak ngawur, Zuma. Kitabnya Yahudi Kamu itu. saja, Zuma, Udahlah, kamu ampun saja. Ya. Udah kawan. Dari saya nyerah. Muslim. Silakan teman-teman Muslim Ya. yang mau menghadapi manusia seperti ini, silakan. Dengan maaf, begitu saudara Iyong, maaf saudara Iyong, pertanyaan saya tidak ada Anda jawab sama sekali, Anda cuman kuar-kuar. Maaf, saya nggak sanggup menghadapi orang yang tidak menggunakan akal. Maaf ya, kawan ya. Kami sudah jawab. Iya, terima kasih atas jawaban Anda. Iya, terima kasih Iya. atas jawaban Anda. Iya, silakan Anda Kamu kan mengimani selalu- Yesus itu. Belum ada Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik terkait masalah ini, ya. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi, mentafsirkan kitabnya Yahudi sesuai dengan iman kalian. Tapi yang punya kitab masih hidup tuh sampai hari ini, masih menyembah kepada Elohim yang tidak serupa dengan makhluk kan. Mereka masih menolak Yesus kan sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja mereka masih tolak kan. Mereka masih menolak agama Kristen kan sampai hari ini. Mereka masih mengkitabkan kitab Tanakh mereka kan. Nah, jadi siapa kalian yang bukan dari Bani Israel mentafsirkan dan seenak perut menggunakan kitabnya orang? Oke, baik. Selamat siang, Singa Yehuda. Yehuda, selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf, agamanya Bapak? Kristen sejati, Mas. Kristen, baik Pak. Silakan kalau mau bertanya atau berdiskusi dengan dengan Bang Zuma, silakan Pak. Mau mengambil tema baru atau mau melanjutkan tema yang tadi, silakan. Saya tanya, orang Islam ini Allahnya sama dengan Allah orang Israel atau tidak? Saya katakan bahwa kami menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kami tidak punya kapasitas mengatakan Tuhan kami sama. Yang saya tahu umat Islam menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Begitu Bang. Karena yang saya tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Abraham, Ishak dan Israel. Berarti kalau begitu sama. Nggak perlu Anda pertanyakan. Tapi kenapa kok ada lawak-lawaknya? Maksudnya? Saya lihat pada satu akhir nanti orang Islam membawa dia katakan dosa segunung yang menebusnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, Nasrani dan Yahudi yang mana yang dimaksud Bang dalam ayat itu? Ya, saya nggak tahu soalnya katanya seperti itu. Lagi pula sampai sekarang orang-orang Islam ini mengutuk orang Yahudi dan bermusuhan dengan orang Yahudi. Begitu ya. Heran aku. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen ya berpihak karena dia percaya siapa yang memberkati keturunan Abraham, ya orang diberkati. Oh begitu. Jadi Yesus ini keturunan Abraham nggak Bang? Oh iya. Kenapa Anda tidak memberkatinya? Siapa? Yesus. Ya diberkati, bukan dia diberkati, dituhankan, dialahkan, disembah, dipuji. Yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Oh itu bukannya manusia yang mengutuk, itu Yesus sendiri menebus orang-orang yang mengikut dia supaya jangan dia terkutuk agar bebas dari kutuk. Oh begitu. Jadi Yesus yang dia sendiri yang mau terkutuk gitu. Iya, menebus ada kita. Dalilnya enggak? Ada kan dalilnya? Ya ada kan, itu udah jelas Yesus telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Ya, itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan kalian. Yang saya minta ada Yesusnya. Yesus berkata dia menyerahkan nyawanya. Ya itu menyerahkan nyawa. Yang saya tanya ini kutuk-kutuk. Akulah terkutuk gara-gara dosa kalian. Ada enggak? Oh, hukum Taurat yang tidak mengikut hukum Taurat kan terkutuk. Nah, kenapa Yesus yang terkutuk? Untuk mengutuk, menebus.
Loh, kata siapa? Yang jelasnya Yesus itu tidak terkutuk, dia hidup dan bangkit dan naik ke surga. Loh, berarti dalil Anda gimana dong? Galatia 3:13. Tadi kan Anda mengatakan Yesus tidak terkutuk. Iya, tapi karena kitab dia Anda kan, mengatakan Yesus dia terkutuk. kan mati Mana yang dan betul? bangkit dan naik ke surga. Itu tandanya dia menebus dari kutuk. Loh, di dalam kitab Anda dengan jalan menjadi kutuk? Iya. Nah, berarti Yesus mati dalam keadaan ya, dia menebus. Kok larinya ke situ? Terkutuk, tapi tandanya dia nggak terkutuk, tandanya dia hanya menebus, mengikuti itu. Udah. Dia akan bangkit, dia akan abang hidup. Abang sudah mengakui Yesus terkutuk. Tadi Anda mengatakan memberkati keturunan Abraham. Iya. Terkutuk atau memberkati? Yesus itu diberkati di atas tiang salib atau terkutuk? Itu kan untuk menebus. Nebus apa? Nebus apa? Orang yang mengikut dia supaya selamat. Di mana dalilnya Tuhan itu menebus bukankah dosa? dalil itu yang mengatakan itu? Loh. Saudara, bahwasanya Yesus datang ke dalam dunia menghapus dosa dunia. Kata siapa? Ya itu kata firman Tuhan kami. Oh, jadi Paulus itu Tuhan Anda? Oh, Paulus kan bukan. Ini kan yang tertulis dalam Yohanes. Oh, Yohanes Tuhan Anda juga? Banyak kali Tuhan Anda. Ya, begitu saya lebih lagi meragukan Al-Quran Anda. Al-Quran Anda tak ada firman Tuhan di sana. Nggak usah, silakan aja kau ragukan. Ini sekarang saudara yang tabrakan dengan Bible itu sendiri. Gimana ceritanya nih? Ini kan sudah tertulis. Tertulis di mana? Anda kan mengatakan Yohanes mengatakan, berarti Anda menuhankan Yohanes. Ya, bukan seperti itu. Tadi katanya Tuhan yang berkata. Jadi kamu sekarang percaya kepada siapa kamu? Saya percaya kepada Tuhannya Yesus. Kalau percaya pada Yesus itu namanya. Saya percaya kepada Yesus yang mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak? Membuat jelas Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa dunia. Di mana Tidak Yesus ada mengatakan seorang itu? pun yang datang ditolaknya. Di mana Yesus mengatakan itu? Mari ku buka. Ya, silakan dibuka. Jangan buka celana, tapi buka dalil. Silakan. Ya. Silakan Bang, silakan. Silakan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15. Setiap orang yang datang kepadaku tidak ada yang ditolak. Silakan Anda buktikan. Yohanes 6 ayat 37. Silakan. Saya baca ya. Silakan Bang. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oh gitu. Iya. Lalu yang diusir Yesus di Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu siapa Bang? Coba kan baca, apakah dia menolak apa terus menolong? Dia hanya mentes kan? Mentes kan? Apa? Di Matius Ditolong atau tidak? Diusir ke neraka. Ditolong atau tidak? Diusir ke neraka. Gimana itu? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Coba. Baca. Matius berapa? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kristen diusir. Matius 1000 nomor 467 4,5 FM. Ini bukan pengikut Yesus. Mohon diskusinya ini fokus bukan Bang ya. Pengikut Yesus. Ya Anda diskusinya fokus. Tadi Anda mengatakan siapapun yang datang kepada Yesus. Ini yang nggak ngikut. Tadi Anda mengatakan siapapun yang datang kepada Yesus. Ini bukan pengikut, beda arti pengikut. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Itu orang palsu. Yang palsu seperti kamu berkata percaya Yesus tetapi bukan pengikut. Inilah Kristen, pengikut Yesus Kristus yang dinubuatkan Yesus. Anda ini penyesat karena mengikuti penyesat yang bergelar Yesus Kristus.
Anda mengatakan siapapun yang datang kepada Yesus akan diterima Yesus. Loh, yang datang kepada Yesus diusir kok. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan kok. Oh mama apa ini namanya? Kutu dari Yehuda. Kok bisa kutu? Mana sih? Ayo kawan. Ayo kawan. Kutu dari Yehuda, silakan. Ayo, kok diusir kalian? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam yang melakukan itu ya Kristen. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih mau kau datang besok? Kenapa Yesus mengusir? Yang asli mengusir. Karena kalian pengikut Yesus yang palsu. Ini masih pertanyaan. Benarkah demikian? Silakan Anda jawab. Pusing. Dia nyari tombol mute-nya ketemu itu, pada lagi ngoceh itu dia sendiri tuh. Jantungnya melepuh. Bingung. Oh ya? Ternyata kita diusir ya, betul ya, ada dalilnya. Ya iyalah, kalian bukan Bani Israel, kalian bukan domba yang hilang dari umat Israel, kalian hanya pengikut kepada Yesus yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalianlah itu. Masih pertanyaan. Kalau tidak, apakah bukan? Jawab. Ini masih pertanyaan, masih ada kesempatan untuk menjelaskan. Silakan. 20 juta bagi yang bisa membuktikan kalian pengikut Yesus anak Maria. Sudah berapa Kristen yang naik? Sudah 4. Yang berdiskusi dengan saya sudah 4 kalau nggak salah. Tak ada yang sanggup membuktikan. Itu ya Bang Benia, 4 ya atau 5? Sudah ke-4. Nah, tidak ada di antara mereka yang mampu. 20 juta sia-sia. Udah ganti deh namanya, jangan singa ya, ganti jadi ini ya. Kutu. Jadi kucing garong mau nggak? Jadi kutu. Pak Bom kan kutu tuh. Bahas tentang legalitas kitab suci, dia bahas kutu. Kutu dari Yehuda. Nah, inilah dia. Kutu pakai helm biar Bang Yehuda, silakan dibuka mute-nya Bang Yehuda. Saya sudah undang Anda untuk buka mute, silakan. Pingsan mungkin, Bang. Waduh. Woi, jangan pingsan dulu, woi. Lebaran belum sampai, woi. Woi. Saya masih bertanya loh ya. Manakah penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu, dan manakah orang banyak yang disesatkan? Itu pertanyaan. 20 juta sampai malam takbir. Masya Allah. Ayo yang saudaraku Kristen. Tuh ada yang nambahin 1 juta di bawah jadi 21 juta. Saudaraku Kristen yang Kristen ketik 1 untuk naik ya, menggantikan saudara Yehuda. Kayaknya dia pingsan ini, nggak kedengeran lagi udah. Saya sudah undang untuk dia buka mute tapi nggak dibuka-buka mute-nya. Turunkan aja Ki, udah kau itu, jangan dipaksa, kasihan loh. Udah kau itu. Oke baik, mohon maaf karena Anda tidak membuka mute, saya turunkan ya saudara Yehuda ya, mohon maaf ya. Masya Allah, sahabat musafir, thank you. Sehat selalu, panjang umur, dimudahkan urusannya.
Oke, selamat siang, saudara nasionalis. Selamat siang. Selamat sahabat. Ya, selamat. Baik, silakan mau bertanya atau mau langsung diskusi, mau angkat satu tema, mungkin silakan, atau mau ingin melanjutkan tema yang tadi. Suma banyak belajarlah Alkitab. Mohon maaf, Anda sebentar, Anda saya mute dulu ya, Anda saya mute dulu. Pertanyaan saya, Anda ingin angkat satu tema atau ingin melanjutkan diskusi yang tadi? Bukan curhat, ya, bukan curhat. Silakan, Bang. Dibuka mute-nya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, cepat bertobat sebelum Allahu Akbar ya Rabbi. Allahu Akbar. Dari mana lagi nih ada Tuhan baru? Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa yang datang kemudian mengutus Yesus. Kok sekarang Yesus jadi Tuhan juga ini? Yesus yang mana ini, Bang? Bang, Yesus yang mana yang Anda maksud, Bang? Yesus yang mana, Bang? Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, datang sebagai manusia bukan atas kehendaknya, berkata-kata bukan atas kehendaknya, bermukjizat bukan atas kehendaknya. Tak ada yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, Bang. Cuma perlu banyak belajar tentang Alkitab. Masih Ya terlalu justru itu rendah. makanya itu saya bertanya, kawan, Yesus yang mana yang Anda maksud ini sebagai Tuhan ini? Yesus yang mana? Bukankah Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mengenal dia, Bani Israel harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Tuhan sekarang? Banyak yang salah dari Bang Suma. Oh ya, silakan. Silakan, Bang. Banyak yang salah yang Suma ketahui tentang Alkitab. Jadi iya, silakan. Belajar dulu di Alkitab. Belajar banyak dulu tentang Alkitab, baru ya, menyampaikan isi Alkitab. Oke. Terlalu rendah ilmu Bang Suma. Oke, baik. Saya ambil dasarnya dulu. Di mana tertulis di dalam Bible ungkapan Alkitab ini, supaya saya tahu bahwa ternyata Bible itu adalah Alkitab. Itu saya harus baca di mana itu, Bang? Bahwa kitab Anda disebut Alkitab itu saya terima, harus baca di mana dia? Kata Alkitab aja ini membuat Anda muntadara nanti. Coba. Di mana saya harus membaca original teks kitab Anda sehingga muncul kata Alkitab ini kemudian? Enggak ada kan? Nah, mending kabur. Sebut-sebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Alamak. Sok Baik, cantik. selamat siang, Saudara Frankie. Saudara Frankie, selamat siang. Frankie, selamat siang, Saudara Frankie. Mohon maaf, Saudara Frankie, selamat siang. Selamat siang, Saudara Rakat. 24 terus. Saudara Rakat, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Saudara Rakat, mohon maaf, agama Kristen atau Islam? Enggak poli. Kristen. Baik, Saudara Rakat mungkin sudah menyimak dari tadi ya. Mau meneruskan tema atau ingin membuat tema baru, silahkan. Apa temanya, Bang? Oke, baik, silakan Bang Zuma, dimulai. Jangan diarahkan ke tema baru. Ya, silakan Bang Zuma yang mulai. Dia mengikuti, sepertinya dia mengikuti, tidak paham tema. Iya, gini saudara, Yesus mengatakan akan muncul penyesat bergelar Kristus. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak kemudian sosok setelahnya memperkenalkan dirinya sebagai Kristus? Ada enggak? Apakah kepada Islam atau kepada Kristen? Silakan. Nah, orang baru ditanya kok hilang. Mungkin lagi buka.
Selamat siang, Saudara Malkianus. Selamat siang, Saudara Malkianus, selamat siang. Saudara Malkianus, Anda noise sekali ya, noise sekali. Doubling sekali. Malkianus, selamat siang. Selamat siang, Saudara Rival. Saudara Rival, selamat siang. Ya, untuk Saudara Rival, selamat siang. Mohon dijawab. Kalau nggak kami turunkan ya, mohon maaf ya. Saudara Rival, selamat siang. Monitor. Selamat siang, Saudara Toko. Selamat siang. Saudara Toko, selamat siang. Oke, sekali lagi saya panggil ya. Saudara Toko, selamat siang. Saudara S, selamat siang. Saudara S, selamat siang. Sekali lagi saya himbau, Saudara S, selamat siang. Cobalah dari 3.900 ini ada penontonnya 3.900 ya. Pasti ada saudaraku Kristen yang aduh nilai namanya udah linglung gimana sih ini? Linglung, selamat siang. Saudara Linglung, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang Saudara Linglung. Anda bisa di tempat yang lebih tenang. Anginnya sangat kuat sekali, saudaraku. Selamat siang Putra Bugis Riau. Putra Bugis. Putra Bugis sekali lagi. Putra Bugis. Cobalah yang naik ya. Kalau saya sapa tuh tolong jawab selamat siang, assalamualaikum gitu loh. Saya lagi puasa loh. Bentar lagi kering nih mulut saya ini kering loh. Coba kalau dipanggil sekali 2 kali nyaut gitu, jangan diem aja. Gunanya apa kalian minta permintaan kalau cuma mau diam di atas? Mau selfie pun nggak bisa.
Cuma diajarin dengan si papa. Ya, saudara Rakat. Ya, baik. Saudara Rakat, ini kita sedang ada di dalam room diskusi lintas agama. Jadi mohon Anda di tempat yang tenang. Jangan ada suara background, ada background suara lain ya. Mohon maaf. Bisa diskusi, Bang? Bisa aku mau tanya, Bang. Oke, baik, silakan. Ya, Abang dari Islam atau Kristen? Kristen ya? Saya Kristen, Bang. Iya, baik, silakan, Bang. Oke. Aku mau tanya, Bang, di mana di Al-Quran tulis Suaranya nggak ada, Bang, hilang. Bang Rakat? Ya Allah ya Rabbi. Mas Ardi, ngopinya jangan lama Mas Ardi, nanti kabur, nanti kepental. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi ya Pak ya, saudaraku sekalian dimanapun berada, izin saya iklan dulu sebentar, sudah itu saya turun. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung sedang berjualan ya, mohon dibantu. Saya jualan cemilan dari Pulau Belitung, pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel tenggiri, peletek tenggiri, stik tenggiri. Silakan yang mau membantu kami, ambil nomor WhatsApp kami ada di bio kami ataupun profil. Ya, silakan di-save karena mengingat 2 minggu lagi akan lebaran ya, yang butuh cemil-cemilan untuk lebaran silahkan. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel Cepat JNT. Tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Pak Ben, tambahin dikit. Ya, saya juga sudah terima kirimannya dari Bang Mualaf ini, Pak Riko ya. Kirimannya saya pesan waktu itu apa namanya, pastel tenggiri. Iya, pastel tenggiri. Alhamdulillah barangnya sudah sampai, enak sekali. 1 kilo itu nggak sampai sejam, nggak sampai 2 jam habis langsung buat ngemil. Masya Allah. Iya. Ya, yang mau ngasih para debater juga silakan. Yang mau ngasih ke anak yatim di sini silakan ya, kami terima semua. Jangan lupa di follow, jangan lupa WA saya ambil dari profil. Diklik akun saya ini ya. Terima kasih Pak Ben, terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin saya turunkan Bang Riko ya. Mohon maaf ya. Belum gue turunin loh. Siapa yang nurunin tuh?
Ya baik, untuk saudaraku Kristen yang di bawah, ini ada beberapa permintaan. Silakan ketik 1 ya. Silakan ketik 1. Ya, selamat siang Pak Budi. Shalom, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Budi. Terima kasih sudah bergabung. Siap, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Ada yang ingin ditanyakan? Di sebelah Anda ada Bang Zuma. Silakan Anda berdiskusi dengan Bang Zuma. Silakan Pak Budi. Iya, izin bertanya saja. Menurut, nggak tahu siapa yang akan menjawab. Menurut abang-abang, gurunda-gurunda yang ada, jika kata Allah digunakan oleh agama lain, itu kira-kira keuntungannya apa, kerugiannya apa untuk umat muslim? Terima kasih. Oke, baik. Bang Zuma monitor. Pertanyaannya tadi apa? Apakah kata Allah apabila digunakan oleh saudara kita Kristen, ruginya apa, untungnya apa untuk umat Islam? Begitu ya kurang lebih Pak Budi ya pertanyaannya. Yang bertanya ini Islam atau Kristen? Kristen. Oh iya. Sebenarnya begini Bung, harusnya Anda nggak bertanya seperti itu. Harusnya Anda bertanya, kenapa Kristen menggunakan Tuhan dalam bahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan nama Tuhan atau gelar Tuhan atau sebutan Tuhan dalam bahasa Indonesia? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kok ada nama Tuhan dalam bahasa Arab di situ? Harusnya Anda yang bertanya. Jangan bertanyanya ke Islam, maksud saya. Tanya kepada pendeta pastor, tanya kepada lembaga Bible. Kenapa Tuhannya Islam kita pakai? Bukankah kita tidak mengakui Tuhannya Islam? Tapi kok kita pakai? Kenapa nggak pakai Tuhan kita saja, Theos? Jangan ada bertanya apa untung apa ruginya Islam. Rugi sudah pasti rugi Islam itu. Karena Tuhannya dihinakan, Tuhannya dinistakan. Itu pasti tuh. Tuhan kami Allah. Kalian baca Allah punya anak bernama Yesus. Itu penghinaan terhadap kami. Jadi nggak usah tanya itu. Karena itu sudah sekian lama kami tersakiti. Dengan itu sekarang Anda tanya kepada pendiri agama Anda atau tokoh agama Anda atau pastor pendeta atau mereka yang punya otoritas kemudian untuk bisa merubah kata Allah itu dihilangkan, dirubah menjadi apa kek? Jangan pakai Tuhan yang Islam. Karena kalian tidak beriman kepada Tuhan kami. Pakai aja nama Tuhannya orang Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi, karena orang Yahudi juga nggak keberatan kan? Kalian pakai nama Tuhannya, pakai aja di situ Yahweh atau Yehova atau Yotevave atau Theos. Jangan sentuh esensi pencipta yang disembah, yang disucikan oleh umat Islam. Siap, begitu siap. kawan. Siap. Silakan. Terima kasih. Jika seandainya saya tidak punya kompetensi untuk menghilangkan atau tidak menggunakan kata itu, karena itu ranahnya kepada LAI dan bapak-bapak gereja yang ada di Indonesia. Jika seandainya kata Allah dihilangkan dari Alkitab, apakah ini akan menghilangkan perseteruan antara Muslim dan Kristen? Mohon pencerahan. Iya, saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Kenapa? Kristen diajarkan di dalam Filipi 1 nomor 18 untuk bisa menggunakan cara mengelabui atau membohongi atau menipu demi untuk mengajarkan Yesus kepada orang lain. Coba Anda baca tuh.
Filipi berapa? Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Sebentar ya. Filipi 1 Iya. ayat 18 ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nah tuh, yang pertama. Yang kedua Bang, Markus 16 nomor 16, perintahnya jelas itu. Tapi Bang Zuma, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bisa nggak kalau kita agak naik ke ayat-ayat sebelumnya? Ya silakan. Di ayat yang ke-15 kan dikalimatkan begini. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bisa nggak seandainya ayat 18 ini itu bukan merupakan apa yang menjadi ungkapan dari Paulus, karena Paulus ini sedang menjelaskan bahwa baik dengan maksud jahat, karena memang ada yang memberitakan Injil Kristus dengan maksud jahat, dengan maksud yang lain. Saya tidak tahu maksud jahatnya itu apakah berhubungan dengan uang, apakah dengan politik, tetapi ayat 15 menjelaskan bahwa itu ada maksud yang tidak benar, tetapi ada yang benar. Dan Paulus merangkumnya bahwa mau benar mau tidak benar, aku tetap senang. Ini kan bukan ungkapan Paulus secara eksplisit, Paulus ingin mau benar mau tidak, begitu maksudnya. Kalau seperti itu bagaimana Bang Zuma? Iya, itu salah satu alasan. Tapi yang pasti ketika kita berbicara tentang misi kekristenan atau misi pengajaran daripada agama Kristen, maka lihat aja ketika masuk ke Indonesia, Allah bukan Tuhannya orang Kristen, itu udah pasti tuh. Tapi kemudian Kristen menggunakan kata Allah. Alasan yang dibuat-buat kemudian apa? Lebih dulu kemudian orang Kristen di Arab menggunakan kata Allah. Berarti memang sudah menjawab pertanyaan bahwa penyebutan nama Allah itu Kristen pakai untuk menyamakan antara Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen Arab. Kan begitu? Izin Bang Karena Zuma, penyebutan itu muncul kemudian. Izin, kan ini sudah tidak membahas mengenai kata Allah lagi. Kan tadi kita sepakat nih bahwa kalau seandainya kata Allah tidak digunakan, apakah masih tetap akan ada perseteruan antara Muslim dan Kristen? Abang bilang masih. Kenapa masih? Karena kekristenan itu ada maksud terselubung. Abang ambil Filipi 1 ayat 18. Dan di Filipi ini kan ayat 15 itu penjelasannya bahwa ada orang tertentu yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak benar. Itu bukan Paulus toh. Jadi karena Paulus memberikan penjelasan itu. Nah, intinya kan begini, kalau kami tidak menggunakan kata Allah, terus masih ada perselisihan di antara kita, berarti kan sebetulnya inti permasalahannya bukan di Allah saja gitu loh Bang, maksud saya. Oke. Tadi saya katakan Filipi 1:18 Paulus mengatakan baik dengan maksud mengelabui atau jujur, tetap bersuka cita kan? Percuma aja Anda membahas data-data 15, ya kan? Menurut Paulus apapun itu, mau palsu, mau mengelabui dengan dusta dan seterusnya, saya tetap bersuka cita. Kan itu kata Paulus.
disampaikan oleh Paulus ini adalah kepura-puraan. Berpura-pura. Beliau berpura-pura. Kemudian Anda lihat di dalam Markus 16:16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kami makhluk. Umat Islam itu makhluk.